Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Karena ini masih awal juga, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin pada Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini, baik yang pernah ketemu maupun belum ketemu dengan saya, juga dengan Mas Erik gitu. Tidak ada salahnya kita saling memaafkan. Dan acara sore ini seperti poster yang kami kirim itu bukan pelatihan ya. Bukan pelatihan, tapi kita ingin coba melihat perkembangan terkini dari Zotero dan Mendeley. Karena ada wah, ini ternyata video saya mati, Mas. Jadi nggak terlihat. Oke, coba nanti kalau ini saya konekkan dengan HP ya. Karena ada berbagai perkembangan tersebut, sehingga kami atau saya dengan Mas Erik itu berpikir kayaknya kita bisa nih kupas bareng nih, apa sih yang baru di Mendeley, apa sih yang baru di Zotero, sehingga khususnya bagi teman-teman yang mungkin belum memutuskan untuk memilih satu di antaranya, gitu punya informasi yang lebih lengkap gitu, atau ya paling enggak sore ini kita bisa obrolkan bersama. Dan bagi yang sudah memilih satu di antaranya gitu, tidak terlarang juga untuk berpindah gitu. Ini apa ya, dalam tanda kutip perpindahan ke lain hati yang saya kira sah-sah saja gitu antar reference management software. Dan dulu ada yang mengatakan begini juga, oh kalau yang satu itu mungkin lebih ke X, jadi kalau pertimbangan X maka milih yang ini, tapi kalau pertimbangannya lebih ke Y maka milih yang ini. Tapi itu dulu itu, sebelum ada perkembangan terakhir. Nah, kita akan coba kupas apa sih perkembangan terakhir dari kedua reference management software tersebut. Ini forumnya santai, jadi nanti Bapak Ibu saya kira bisa menyampaikan pendapat juga atau bertanya juga. Dan yang lain juga bisa menjawab. Jadi nanti mekanisme acara ini adalah saya dan Mas Erik akan saling bergantian, gitu ya Mas Erik, bergantian membahas fitur di Zotero dan Mendeley pada satu jenis apa ya, satu topik tertentu gitu. Misalnya terkait lisensi, lisensinya kalau Mendeley gimana, kalau Zotero gimana. Kemudian, terkait penyimpanan, kalau Mendeley bagaimana, Zotero gimana. Dan mungkin nanti akan menemukan ada sesuatu yang ada di Zotero tapi nggak ada di Mendeley, atau sebaliknya. Dan kita tidak dalam proses itu jelek dan ini bagus gitu. Tapi kita coba bahas bareng-bareng dan pilihan itu balik ke kita. Begitu ya Mas Erik ya? Ya, betul itu. Oke, siap. Dan ketika membahas ini Bapak Ibu juga boleh ini ya, boleh menginterupsi kalau misalnya ada yang mungkin kami keliru, kami kurang, atau ada yang ingin ditanyakan gitu. Begitu, kita mulai saja. Mas Erik mau mulai dari mana Mas Erik? Mas Erik mau tampilkan slide-nya dulu. Kita tampilkan slide-nya dulu ya, nanti biar ada panduannya ya. Ini ada yang sudah hidup Zotero ini di chat ini. Nggak apa-apa, hidup Zotero, hidup Mendeley ya, sah-sah saja. Nanti saja. Wah, ini langsung tampil di. Oke, siap. Sudah Mas ya? Tampil sudah, ya? Sudah kelihatan. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan semuanya dan Mas Pur ya, yang terutama terima kasih sudah dikasih kesempatan ini ya. Dan sebenarnya saya mungkin teman-teman mengenal saya di sisi Mendeley gitu ya. Karena biasanya kan ada dua kubu nih, yang satu tetap getol ngomongin Zotero ya, yang satu getol ngomongin Mendeley. Nah, mungkin Bapak Ibu mengenal saya ada di kubu Mendeley begitu ya. Tapi sebenarnya saya juga menyatakan dulu di awal bahwa sebenarnya saya juga menggunakan Zotero juga di akhir-akhir ini, ya, terutama yang versi beta, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Mendeley di akhir-akhir ini kan dia mengurangi beberapa fiturnya ya, yang itu tidak lagi sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Jadi memang di akhir-akhir ini juga
saya mulai mempertimbangkan lagi nih apakah saya akan terus menggunakan Mendeley atau saya akan menggunakan referensi manajemen yang lain. Nah, mudah-mudahan nanti di acara review, di acara ulasan ini Bapak Ibu juga mungkin menemukan hal baru yang mungkin Bapak Ibu tidak temukan sebelumnya, entah dari saya atau dari Mas Pur atau mungkin dari peserta yang lain, dan mudah-mudahan itu tidak lagi membuat seperti perang gitu ya. Kalau di kacamata saya sebenarnya tidak ada software itu yang the best gitu ya. Mungkin ada salah satu software yang itu ternyata kok cocok banget nih dengan kebutuhan kita. Nah, saya biasanya lebih melihat dari sudut pandang itu. Nah, kalau di Mendeley sebenarnya saya mengenalnya juga belum lama ya. Saya kenal Mendeley itu tahun 2018 ya. Mungkin jauh sebelumnya Mas Pur nih udah mempopulerkan Mendeley ini teman-teman di UGM ya. Tapi saya mengenal ataupun mulai menggunakan Mendeley itu juga baru akhir-akhir ini ya, Nah, dulu sih soalnya waktu di S2 itu belum wajib Mas Pur. Di S2 dulu belum wajib, ketika saya S2 belum wajib untuk menggunakan RMS ini, jadi masih manual juga. 2011 itu masih manual Mas Pur, masih di zaman kelam ya, jadi masih di zaman jahili. Nah, kalau kita ingin kupas sebuah software, tentunya kita akan bicara siapa sih pengembangnya gitu ya. Siapa sih pengembangnya dan nanti apakah itu open source atau enggak, kemudian terkait dengan lisensi softwarenya bagaimana, apakah dia juga mendukung komunitas untuk membuat plugin atau membuat aplikasi pihak ketiga yang mungkin nanti bisa mendukung ataupun memperkaya dari fitur-fitur yang ada di bawaan software itu. Nah, kalau di Mendeley kan sebenarnya sekarang udah ada 2 versi nih ya, teman-teman ya. Nah, ini di sini ada saya screenshotkan di sini ya. Kalau yang di sisi yang kiri ini, memang ini Mendeley Desktop yang sebagaimana kita kenal ya. Ini memang dirilis tahun 2008 sampai 2018 nih. Karena memang di tahun 2019 dan ke sini itu memang tim Mendeley itu dia mau membuat, ini udah membuat ya. Mau mengembangkan software versi terbaru dari Mendeley itu yang mereka kasih nama Mendeley Reference Manager. Nah, ini memang 2019 itu udah mulai dirilis betanya dan di 2020 sudah dirilis nih versi officialnya. Nah, kalau kita lihat lisensinya memang kalau di Mendeley Desktop itu dulu kan memang penggagasnya dari teman-teman yang sedang studi di S3 gitu ya. Mereka memang dulu awalnya bikin kayak startup gitulah modelnya. Dia melihat bahwa ternyata kalau kita ngelakuin riset tuh kayaknya mesti kolaboratif gitu ya, kita mesti berbagi gitu. Nah, sebenarnya kalau saya telusur sejarahnya Mendeley itu di awal-awal dulu itu sebenarnya mereka semangatnya open banget loh. Dan di perkembangannya itu ada teman-teman juga yang dari Thomson, Reuters, kemudian ada teman-teman juga dari Creative Commons itu yang terlibat dalam pengembangan softwarenya. Nah, kalau teman-teman melihat kan di sini kan memang banyak sekali ya software yang berpengaruh ya, yang itu juga dipakai di Mendeley Desktop. Ini kan kita sangat bisa lihat ya bedanya ya antara Mendeley Desktop dan Mendeley Reference Manager. Kalau Mendeley Reference Manager ini kayaknya agak ketat banget ini, sangat tertutup gitu. Karena mungkin setelah pasca akuisisi dari Sapphire ya. Nah, memang ada banyak nih yang diadopsi, software yang diadopsi baik untuk PDF reader-nya gitu ya, atau baik untuk ini citation style-nya yang ini sering kali jadi olok-olok oleh teman-teman dari kubu Zotero nih. Iya. Nah, Mendeley itu kan mesinnya pakai mesin Zotero. Iya, tapi sebenarnya kalau saya cermati lagi itu CSL-nya di sini nih. Dan bagaimana dia bisa implementasi di Word ataupun di Office plugin-nya. Makanya nanti kalau teman-teman mencoba ya, misalnya teman-teman nanti coba nih, atau nanti kita bisa demonstrasikan sebenarnya. Jadi kalau misalnya saya saat ini membuat reference ataupun membuat kutipan ya menggunakan Mendeley, saya masukkan kutipannya lewat Mendeley plugin itu, saya masukkan entah itu nama penulisnya sama seperti biasa kan ya. Nah kemudian saya ingin menambahkan lagi, tapi saya nambahkannya nggak lewat
Mendeley nih, saya nambahinnya lewat Zotero. Bisa ternyata. Oh, bisa ya? Nah, bisa. Pernah nyoba? Atau kita mau nyoba? Saya belum pernah nyoba malah ini. Iya, gokil itu. Saya juga baru tahu akhir-akhir ini, Mas. Oke. Weh, Sontolo ya. Makanya, oh ya bisa Berarti jadi. Karena ini mesinnya kan 1-0 ya berarti ya? Iya. Oh, hitam toh. Karena kan mesinnya mesin Zotero kan gitu ya. Nah, mungkin kita coba langsung demokan ya. Boleh nih, tunjukin Mas. Yang lain teman-teman boleh memperhatikan dan mungkin kalau ada yang mau ditanyain silakan. Ini baru untuk lisensi, nanti masuk ke yang kedua. Yang desktop warnanya lebih merah, yang reference manager ini warnanya lebih ke oranye-oranye gitu nih. Oke. Mestinya tadi saya buka dulu ya bootnya ya. Nah, makanya kan yang sering jadi pertanyaan teman-teman jurnal itu Mas Pur ya. Jadi ada author nih, dia bikin kutipannya pakai Zotero, pakai Zotero. Kemudian pengelojorannya pakai Mendeley, nggak bisa dibuka. Tapi ketika diedit itu nggak bisa. Terus gimana solusinya? Ya biasanya solusinya pakai cara manual itu ya, kita input manual lagi lewat Mendeley. Wah, itu repot juga ternyata. Nah, mudah-mudahan bisa ya, Soalnya kemarin saya coba bisa. Sebentar. Atau ini lewati dulu. Nanti Lihatin dulu sambil ya. Mas Erik buka. Ini harus buka. Terus itu tadi gitu kan, ya. Itu tadi Mendeley ya. Kemudian Zotero. Kalau Zotero ini jelas di sini ada unless otherwise indicated, the source code in the Zotero project release under jelas di situ GNU GPL versi 3. General Public License. Jadi ini berarti masuk ke kalau di diskusi terkait dengan Creative Commons itu bukan all right reserve ya Mas, tapi some right reserve ya. Ya, some right. Jadi ada yang dilepas, jadi teman-teman komunitas gitu juga bisa mengembangkan beberapa bagian. Saya belum pernah, tapi dengan lisensi ini mestinya bisa. Dan kalau kita lihat itu nanti kita coba perlihatkan juga. Ada plugin di Zotero itu yang dibuat oleh bukan pengembang Zotero. Jadi ada fasilitas apa ditempel di Zotero yang bisa dipakai untuk menjalankan Zotero. Contohnya, misalnya Zotfile. Zotfile itu untuk memindah file-file yang dikelola dengan Zotero itu dari satu folder ke folder yang lain. Itu pakai Zotfile. Kemudian ada lagi kalau kita bicara plugin itu ini agak underground ya, tapi ternyata ada juga satu kode yang bisa memungkinkan pengguna Zotero itu ngambil dokumen dari sumber bawah tanah tertentu gitu kan. Nah, ini saya kira satu fenomena unik di Zotero. Kemudian di bawahnya itu ada Zotero Wiki Content, Produce dan seterusnya, itu ada CC BYSA dan seterusnya. Ini kayaknya terkait dengan konten terkait Zotero di wiki ya. Tapi mungkin ke source code-nya yang perlu kita cermati yang menggunakan lisensi GPL versi 3. Jelas di situ tertulis GPL versi 3. Oke, mungkin ada yang mau respon gitu, saya kira nggak apa-apa gitu ya Mas Erik ya. Monggo teman-teman yang mau respon terkait bahasan pertama ini, karena waktu kita juga terbatas. Nanti masuk ke yang kedua. Ya, karena memang kelebihan dari software yang terbuka memang memungkinkan pihak-pihak lain, pihak-pihak itu memang untuk membuat ataupun mengembangkannya ya, biasanya memang lewat plugin ya. Makanya kalau di Zotero ini banyak banget Mas pluginnya ya. Saya pernah nih, saya downloadin semua Mas. Izin bertanya boleh Mas? Oh boleh, silakan ya? Pak. Untuk Mendeley, ada kawan bilang sekarang kalau login Mendeley itu katanya harus melalui kampus atau institusi katanya. Nggak boleh lagi pribadi, apa iya itu Mas? Harus pakai kalau internet kampus tuh enggak, internet kampus tuh lewat IP-nya. Iya, IP-nya. Karena dia minta kode itu katanya. Soalnya saya kan dari rumah bisa. Dari rumah ini. Itulah soalnya saya kan ada PC, jadi saya install Mendeley, nggak mau dia. Komputer yang PC, dia maunya harus di
di laptop saya mau. Katanya kalau laptop itu karena sudah pernah connect dengan server internetnya kampus katanya gitu. Kemudian ditunjukkannya sama saya tutorial Mendeley 2020. Situ ada, coba lihat ini kan, tapi saya belum lihat betul. Katanya gitu, di tutorial Mendeley 2020 itu harus pakai server kampus, internetnya. Nanti proxy apa itu ada kode-kodenya, dia minta itu katanya. Ya. Itu Mungkin yang maksudnya. ini nanti masuk ke bahasan di ini ya Mas Erik, di username dan password. Setelah ini kayaknya, nanti kita bahas itu Pak. Mungkin ini aja Mas Busro yang raise hand, mungkin nanti juga bisa bantu. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya memang udah lama kenal Zotero, tapi belum pernah saya download di komputer atau di laptop gitu. Karena belum pernah coba. Kemarin ada tahun 2019 ada teman yang bilang pakai Mendeley aja biar mudah katanya gitu. Akhirnya itu yang saya install karena bisa online kan. Oke, Pak. Jadi kalau misalnya nanti boleh nggak dalam satu PC atau laptop itu ada 2 aplikasi, satu Zotero, satu Mendeley misalnya, atau satu, kalau nanti misalnya hati kita lebih cenderung ke Zotero yang bagus, Zotero aja gitu. Tapi bagaimana nanti untuk menginstalnya, bagaimana caranya menggunakannya gitu. Kalau ada tutorialnya mungkin bisa ini berbagi. Oke. Terima kasih Pak, itu aja. Siap. Sama-sama Pak. Untuk username password nanti kita bahas di next slide gitu. Teman-teman nanti juga bisa menjawab. Juga terkait dengan bagaimana memasang, bisa nggak sih 2 aplikasi dipasang? Kalau jawaban singkatnya itu bisa Pak Ramli. Jadi bisa dipasang di 2 aplikasi, bisa dipasang di satu PC. Saya juga pakai 2, bahkan 3. Saya ada EndNote juga di sini. Oke, gitu Pak Rambe ya. Nanti untuk username password kita bahas di next slide. Mas Erik ada yang mau sampaikan terkait berikutnya? Ya, itu ya. Nah, tadi saya ulangi lagi ya, memang kelebihannya kalau software yang terbuka itu memang dia memungkinkan ini ya, di sini kelihatan ya, barcode scanner plugin ini yang bikin Zotero, ini yang bikin Erik, memang memungkinkan itu karena kodenya dibuka, beda dengan software yang tadi kayak di Mendeley kan ini kan tertutup ya, sehingga pasti tidak akan ada plugin yang bikin pihak ketiga, meskipun ada biasanya itu nanti akan akan dijegal dari ininya karena dianggap unofficial biasanya seperti itu. Oke, next slide Mas. Oke, lisensi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ya. Oke, Dan sekarang kita masuk ke fitur. Fitur ya, kalau kita ngomongin RMS berarti harus bisa minimal bikin kutipan, bikin daftar pustaka ya. Nah perbedaannya. Sebentar Mas Erik. Ya. Ini terkait dengan username dan password. Zotero duluan deh, tadi kan sudah Mendeley duluan. Oh iya. Oke, nah teman-teman, Zotero ini tidak harus bikin username password. Jadi kalau mau pakai Zotero, unduh, install, pakai, selesai. Tapi kalau Mendeley itu unduh, install, harus bikin username password dulu, login ke aplikasi Mendeley-nya, atau nanti kalau dia Mendeley Reference Manager juga harus login, nanti ada beberapa catatan mungkin dari Mas Erik, baru bisa digunakan gitu. Nah, kalau si Zotero itu nggak perlu login, nggak perlu membuat username password. Tapi kalau misalnya membuat username dan password, maka kita akan dapatkan cloud storage. Tapi terakhir jumlahnya saya lihat masih 300 MB. Itu jauh di bawah Mendeley. Tapi tunggu dulu apakah ini jadi kekurangan gitu. Nanti kita lihat di next slide. Oke, terkait username dan password. Di Mendeley gimana Mas Erik? Oke, kalau di Mendeley memang harus membuat akun ya, Bapak Ibu bisa menggunakan akun yang mungkin sudah terdaftar di akun Scopus atau di Sign Direct, atau sebenarnya Bapak Ibu kalau belum mempunyai akun di Scopus ataupun di Sign Direct ini juga bisa menggunakan akun Gmail biasa juga bisa sebenarnya. Nah, tapi yang perlu di garis bawahi sebenarnya kenapa sih harus bikin username dan password kan gitu kan ya pertanyaannya. Nah, memang kalau di Mendeley Desktop ya Bapak Ibu tinggal masukin akun sama passwordnya itu ya memang sekali aja dan itu memang butuh koneksi internet ya karena dia untuk verifikasi itu. Tapi setelah itu kalau Bapak Ibu centang di bagian apa itu ya, always sign in atau nggak salah ya, itu Bapak Ibu tidak perlu lagi
sign in ketika membuka Mendeley desktop-nya. Nah, itu ya. Nah, perbedaannya apa? Nah, kalau kita menggunakan yang akun itu, otomatis karena kita punya akun kan ya, kita jadi punya yang namanya penyimpanan, karena di sama seperti di Zotero juga ada sistem cloud juga ya. Tapi itu mana suka, sifatnya mana suka. Tapi kalau di Mendeley ini sifatnya wajib. Jadi Bapak Ibu harus bikin akun, kemudian nanti setelah Bapak Ibu bikin akun yang gratis itu, Bapak Ibu dapat gratis spasi penyimpanan 2 GB. Fungsinya apa akun itu? Nanti kalau Bapak Ibu bekerja dengan piranti yang banyak ya, misalnya di rumah ada laptop, kemudian di kantor ada PC, nah itu Bapak Ibu tinggal pakai satu akun saja, nanti selalu saling sinkron, sehingga tidak perlu tidak akan kehilangan referensi. Oh, referensi yang ini ketinggal di laptop rumah. Nah, nggak akan seperti itu. Yang penting Bapak Ibu selalu sinkronkan dan login dengan akun yang sama. Sebenarnya fungsinya untuk username dan password itu, kalau saya lihat ke arah sana sebenarnya. Dan nanti bisa Bapak Ibu akses lewat piranti yang berbeda dengan akun yang sama. Kalau di Zotero kan nggak wajib ya Mas ya? Ya, nggak wajib. Tapi gini Mas Erik, ini ada nih teman-teman, mungkin teman-teman di sini juga ada pernah mengalami. Mendeley itu pernah berhenti dalam arti macet nih nggak bisa dipakai. Nah, ternyata setelah diselidiki, dia minta di-refresh. Refresh-nya dengan cara logout, kemudian login lagi. Gitu. Bener nggak tuh Mas Erik? Saya sih pernah mengalami beberapa kali sih. Ya, kadang-kadang itu kalau lagi maintenance ya. Kayaknya kalau saya amati itu kayak, karena kan Mendeley kan rutin nih. Biasanya kan nanti di bagian atas itu kan, panel bagian atas kan seringkali muncul warna kuning ya, nanti akan ada informasi tanggal berapa akan maintenance. Ya, itu seringkali biasanya selepas maintenance itu seringkali ada error. Nah, memang solusinya seperti tadi Mas ya, yang sama sampaikan tadi, biasanya logout, login lagi, selesai. Biasanya seperti itu. Siap. Mungkin teman-teman ada yang ingin membahas nih terkait username dan password di kedua software ini. Raise hand aja nggak apa-apa. Mas Busro ini dari tadi raise hand ini, mungkin mau. Halo Mas Busro. Iya, halo. Kedengeran ya? Halo Mas, halo. Monggo Mas. Petuahnya nantikan ini Mas. Enggak sih, tadi yang terkait pertanyaan tadi sih sebenarnya yang harus pakai WiFi di kampus tadi. Oh gitu. Nah, ini masuk, ini terkait username dan password juga akhirnya. Monggo, gimana Mas? Ya, sependek pemakaian selama ini sih sebenarnya nggak ada itu syarat-syarat seperti tadi. Itu mungkin salah informasi atau mungkin saya yang kurang update lagi. Saya membaginya kalau di masalah ini terkait dengan login ini ada 2 hal biasanya, yaitu gagal atau tidak sempurna install. Tadi juga sepertinya dijawab, ditanyakan. Tidak sempurna install ini sebenarnya terkait dengan versi Mendeley yang tidak cocok dengan OS biasanya. Makanya kadang-kadang harus nyari-nyari nih ke edisi-edisi yang lama. Nah itu. Harus balik ke edisi yang old ya? Iya, tapi itu tidak terkait dengan harus pakai PC atau harus dengan laptop. Sebenarnya tidak terkait, itu terkaitnya dengan OS-nya justru. Operating sistemnya. Yang kedua itu gagal login. Nah, gagal login ini kemungkinan ketika sudah bisa install kemudian mau login dan gagal, ini kemungkinan di kampusnya ini pakai proxy. Proxy ya. Nah, biasanya kalau kita proxy kemudian browsing di browser itu kan kita memasukkan angka-angka tertentu di pengaturan proxy browsernya. Nah, di Mendeley juga ada pengaturan proxy-nya di settingnya itu. Maka harus disesuaikan juga. Biasanya orang itu kok internetnya jalan tapi nggak bisa login. Nah, itu 2 hal yang berbeda. Jalan di browser itu kan karena sudah disetting browsernya. Sedangkan di Mendeley kan belum disetting, maka bisa jadi memang belum tersambung ke proxy-nya. Atau kadang-kadang kan ada yang downloadnya pakai IDM itu ya, di IDM-nya nggak bisa download, tapi kalau download pakai Firefox bisa misalnya. Itu karena ya proxy tadi, kemungkinan ya, ini kemungkinan yang terjadi terkait dengan username dan password ini, terkait dengan masalah yang tadi. Itu barangkali sih. Oke, makasih Mas Busro. Untuk teknisnya nanti mungkin Pak Rambe bisa kontak nih Mas Busro, mungkin mumpung masih ada di sini ini. Oke. Nah, itu suhunya Mendeley.
Oh enggak. Belajar Oke. ini dari Mas Erik ini. Oke, masih Segera ada yang mau ngobrol nih terkait troubleshooting. dengan username password? Kayaknya sih ya username password Clear ya ya? hanya terkait tadi ya. Atau ini Mas Fikri mau ini raise hand terkait username dan password juga Mas Fikri? Ya, terima kasih Mas Pur. Oke, Itu saya juga menambahkan dari Pak Busro, memang benar sejak versi 1.19 itu untuk penggunaan Mendeley itu wajib online, artinya dia harus login. Beda seperti versi 1.18 ke bawah, dia tidak perlu sign out ketika Mendeley aktif terbuka dan kita shutdown komputer istilahnya dan lalu kita restart, itu pengguna nggak perlu login kembali. Memang sejak 1.19 ini perlu harus login, artinya otomatis harus tersambung internet. Dan saya juga melihat ini semenjak diafiliasi sama Elsevier penuh banyak fasilitas-fasilitas yang udah mulai berkurang dan dialihkan ke web seperti itu. Itu aja sih. Apalagi setelah jadi MRM ya. Benar ya Mas Erik, kalau MRM ya harus online ya? Iya, harus online. Oke, siap. Oke, jadi MRM dan desktop ini dua hal yang beda ya Mas Erik ya? Ya, beda. Karena pengembangannya juga dari akarnya udah beda. Oke, siap. Jadi yang nggak tahu nanti yang versi desktop mau tetap dilanjutkan atau tidak. Oke, terkait username dan password cukup. Next sekarang. Ini dihitung kosong-kosong atau satu-satu? Ya udah kosong-kosong deh, kosong ini. Sebenarnya ada kelebihan masing-masing ya Bapak Ibu ya. Ya, Kalau di Mendeley memang keuntungannya kita bisa tadi ya menggunakan piranti yang berbeda dengan akun yang sama. Kalau di Zotero keuntungannya apa ya? Tadi kalau ada koneksi internet yang bermasalah, kita nggak perlu login kan harus. Kalau ya. saya membacanya gini, Zotero itu tidak harus membuat username dan password. Artinya boleh buat, boleh tidak, itu Zotero memberi kebebasan atau kemerdekaan pada yang menggunakan. Jadi dia tidak dikontrol oleh si Zotero. Zotero tidak akan mengontrol, tidak memaksa untuk mengontrol data yang dimiliki di Zotero. Saya sih bacanya gitu. Tapi saya nggak bandingin loh ya. Oke, next. Itu kan jadi why Mendeley, why Zotero itu ya. Ini nanti jadi apa catatan pertimbangan Bapak Ibu. Oke, next input dokumen. Nah, ini nanti mungkin perlu ada praktik nih. Oke, Zotero dulu atau Mendeley dulu nih Mas? Mendeley dulu deh. Oke. Mendeley dulu ya. Oke, Mendeley dulu sebenarnya sama ya, hampir-hampir mirip lah dengan di Mendeley dan Zotero ya. Bisa menambahkan file PDF lewat drag and drop gitu ya. Bisa juga langsung menambahkan file yang ada di folder tertentu juga bisa. Ada juga batch folder. Bapak Ibu nanti tinggal pilih aja folder di mana Bapak Ibu menyimpan semua file PDF-nya. Nanti setiap ada input PDF baru nanti dia akan langsung otomatis sinkron masuk di library kita. Manual juga bisa, Mendeley Web Importer yang biasanya sering digunakan ya. Nah, tapi kalau saya lihat ya memang tarikan metadatanya lebih sempurna lewat Zotero ya saya lihat ya. Oh iya, jadi udah bandingin nih. Ya, tarikannya itu lebih variatif ya dan metadata yang ketangkapnya lebih banyak. Oke. Dan kalau nggak salah langsung dapat screenshot ya kalau kita ambil dari laman blog misalnya ya, dari artikel gitu, kayaknya langsung ada screenshot versi PDF-nya ya Mas Pur ya? Iya, nah, itu nanti tak tunjukin deh. Mungkin ada teman-teman yang belum. Ini ya tahu. Yang memotret laman web ini ya. Nah, kalau saya telusur di awal-awal Mendeley dulu Mas, mungkin Mas pernah mendapatkan fitur itu. Dulu ketika saya baca artikel yang di 2018 yang diseminarkan di IEEE itu, memang Mendeley itu awalnya dia mensupport salah satunya Mas Pur ya, find full text artikel. Yang itu sebenarnya standar banget kan buat RMS ya, di JAKPREV ada, kemudian kalau nggak salah di EndNote juga ada kan find full text artikel kan Mas ya? Ya, itu yang open access, khususnya open access. Kemudian setelah itu ditutup tuh fitur itu. Oh, dulu Mendeley ada ya itu ya? Ya, tapi khusus yang open access. Paper open access bisa langsung diambil dari Mendeley. Ya, tapi sekarang kan ketika saya pakai itu udah nggak ada Mas fitur itu Mas. Ya, saya mah tahunya baru ketika baca artikel, ini sebenarnya dulu awalnya ini semangatnya terbuka sekali untuk si Benning dan kawan-kawan itu ya. Tapi ketika diakuisisi ya $65 juta ya. Nilainya kan sekitar itu katanya. Tapi bisa jadi $65 juta. Bisa jadi itu ditutup karena kemungkinan diprotes oleh penyedia jurnal.
Ya, Kenapa? Ya supplier. karena orang bukan jurnal-jurnal yang open access. Open access ya, yang setahu saya Mendeley itu bisa ngambil PDF yang dari open access. Kalau yang tidak open access tetap harus syarat ketentuan berlaku. Kenapa dimarahi oleh dalam tanda kutip ya penyedia jurnal? Karena orang-orang nggak perlu masuk ke halaman web jurnal tersebut gitu, yang open access ini, tapi cukup lewat Mendeley searching dapat. Gitu. Mungkin Kalau ya di itu visitornya. nah itu kan mengurangi visitor counter. Jadi kalau di Indonesia bisa memperlambat atau menghambat proses akreditasi. Ya kayaknya cukup sih Mas Pur kalau di Mendeley. Oke. Paling yang andalannya tadi ya Mendeley Web Importer itu. Oke, Zotero, kalau Zotero hampir semua sama, tapi ada yang nggak ada nih, ada yang nggak ada. Ada di Mendeley tapi nggak ada di Zotero. Contoh, watch folder itu di Zotero nggak ada. Add folder setahu saya juga nggak ada, tapi bisa langsung add banyak file itu bisa. Nah, Mendeley Web Importer kalau di Zotero itu ada Zotero plugin, apa ya, Zotero apa ya namanya? Ya Zotero Web Importer lah begitu. Itu plus input dari luar atau ada kode tambahan. Ini terkait dengan lisensi yang open source tadi, yang GPL versi 3 tadi. Nah, memotret halaman web. Kemudian yang satu lagi ada RSS nih. Nah, saya tunjukkan nih RSS. Boleh ya? Oke, sebentar. Saya tunjukin RSS. Zotero saya mana? Oh, ini dia. Oke, sorry. Saya share screen all aja ya. Kayaknya nggak ada yang rahasia kok ini. Oke. Nah, gini. Kalau yang Mendeley tadi, ada add folder, add file, dan seterusnya itu hampir sama lah. Tapi di Zotero ada perbedaan di sini. Jadi Zotero itu langsung memberi dua opsi kalau untuk add file. Link to file sama store copy of file. Jadi kalau link to file, nanti Zotero itu akan memanggil data file sumbernya itu langsung ke sumbernya. Tapi kalau store copy of file, Zotero itu bisa ngambil data itu kemudian disimpan di tempatnya. Tempatnya siapa? Tempatnya Zotero. Ini nanti masuk ke slide berikutnya di penyimpanan. Nanti kita tunjukkan. Jadi ada dua pilihan ini. Nah, selain itu ada namanya RSS di Zotero itu. RSS itu gimana? Gini. Jadi kita cari URL RSS. Ini notepad saya kelihatan ya Mas Erik ya? Ya, kelihatan Mas. Oke, Ya. ini URL RSS nih. RSS. Ini saya copy ya. Saya copy. Kemudian saya bikin RSS di sini. Set newsfeed from URL. Saya paste di sini. Nah, Science Direct Publication Academic Pediatric. Jadi ini RSS dari jurnal Academic Pediatric. Kalau ini saya save, maka si Zotero itu akan baca tuh. Nah, ini dia. Zotero membaca paper-paper di Academic Pediatric itu apa saja yang terbaru sampai sekarang. Berapa terbaru ya? Sebentar. 30. Kayaknya ini ada jumlahnya deh. 20 atau berapa atau 50 paper paling baru. Nanti kalau ada yang lebih baru, nanti yang baru akan naik di atas, nanti yang bawah akan berkurang. Nah, ini fungsinya apa? Ini bisa kita simpan langsung, kita klik, kemudian kita bisa langsung pilih add to my library misalnya. Percobaan, saya klik percobaan, saya klik add. Kalau kita punya akses ke file ini, nanti kita bisa langsung nyimpen termasuk full tag-nya. Apalagi kalau open access, bisa sampai ke full tag-nya. Gitu. Nah, Mas Erik, boleh cariin ini Mas. Satu nomor dari archive.org itu, archive gitu. Nanti itu bisa dipakai juga untuk mencari referensi di Zotero. Oke, ini sudah saya simpan ya. Kemudian saya klik di percobaan. Nih, muncul nih addressing. Nah, ini dia muncul addressing. Sudah simpan di sini. Ini kayaknya berbayar, jadi nggak bisa diambil full tag-nya. Oke, yang lain sama sih tadi drag drop dan seterusnya. Jadi kita bisa memantau nih RSS dari sini. Tidak hanya RSS jurnal teman-teman, tapi RSS berita juga bisa. Ini RSS berita yang saya ambil dari Detik. Newsfeed from URL. Oke. Bentar, belum muncul nih. Oh, agak lama. Nanti
sama modelnya seperti yang saya direct tadi. Kita bisa melihat berita-berita terbaru dari Detik. Mungkin ganti kali ya RSS-nya ya. Kalau kebaca dia bisa save. Begitu. Nah, yang menarik lagi Mas Erik, yang dulu ada di Mendeley dan hilang itu tadi, sekarang itu ada di Zotero. Jadi kita bisa search DOI dari sini. Kalau DOI itu miliknya jurnal, miliknya artikel yang open access, kita bisa langsung dapat papernya. Full text-nya ya. Nah, nemu belum ya? Oke, cari di mana ya? Archive ya, archive. Coba archive. Archive. Oke, sorry. Ini saya cari archive.org, preprint ya. Misalnya astrofisik. Semoga aja masih berfungsi. Bentar. Oh, enggak ada. Nah, oke ini archive-nya ini nih. Set. Oke ya, kemudian bismillah, semoga bisa. Oke, jadi cukup ditulis di sini terus di enter. Nah, nanti si Zotero akan nyari. Demikian juga kalau kita punya ISBN dari buku nih, ISBN dari buku, kita cukup tulis ISBN-nya di sini, di enter, maka nanti si Zotero itu akan nyari metadatanya. Kalau di Mendeley kan nggak bisa tuh, ISBN nggak bisa. Oke, ini sudah selesai ya, 2011. Kita lihat. Nah, ini ada full text-nya. Jadi lewat kode archive dan juga yang lain, setahu saya yang open access, kita search di sini, kita langsung bisa dapatkan full text-nya. Ini kalau saya double klik, nah ini full text-nya dapat. Gitu Mas Erik. Ya, keren. Oke. Yang lain apa ya? Oke. Ini kerennya Zotero nih. Saya perlihatkan ya. Oke, yang tadi disampaikan Mas Erik bisa memotret website. Jadi saya buka website ini, kemudian saya klik. Ini ada plugin Zotero. Ini saya klik, maka otomatis dia akan menyimpan nih halaman ini. Simpannya di mana? Di aplikasi Zotero sesuai dengan folder yang saya pilih di sini. Ini kalau halaman website. Nanti kalau Wikipedia dan seterusnya akan menyesuaikan dia. Yang lain yang menarik di Zotero itu ini. Nah, ini katalog nih, katalog perpustakaan. Ini juga dibaca oleh Zotero. Teman-teman bisa lihat di sini. Dia akan berubah jadi seperti ini. Tadi kalau di halaman blog kan seperti ini atau halaman web. Tapi ketika saya ganti ke halaman katalog, maka dia akan jadi seperti ini. Fungsinya apa? Klik saja. Nah, kita bisa save ini. Koleksi-koleksi di perpustakaan itu metadatanya kita bisa dapat. Oke. Gitu. Selain ini juga bisa ngambil dari Amazon.com, kemudian YouTube dan seterusnya. Jadi kita bisa langsung grab, bisa ngambil metadatanya, masukin di Zotero. Itu. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Atau ada feedback? Monggo. Ini nggak dihitung kok posisinya, Mas. Oh, Mas. Terus ya. Enggak. Ini mungkin kaitannya sama yang tadi Mas yang ditanyakan Ibu atau Bapak itu. Wahyu Mawardiningsih nih. Ada RIS, ada BIP, ada RRS. Mungkin yang RRS sudah disampaikan Mas Pur ya. Mungkin Mas Pur bisa menjelaskan apa sih RIS dan BIP ya, atau BIPTEK gitu loh. Oke, RIS dan BIP. Ini kan di tampilan tadi kan ada ya. Jadi ini import dari RIS dan BIP. Data kita yang ada di sini. Jadi kita bisa ngekspor atau ngimpor data kita yang ada di Zotero dan juga di Mendeley. Ini data RIS dan BIP-nya sepertinya bisa saling dipertukarkan ya Mas Erik ya. Jadi ini bisa diekspor ke RIS, misalnya gini. Nah, ekspor. Nah, itu bisa ke RIS atau bisa ke BIP. Nanti setelah diekspor itu bisa diimport ke aplikasi reference management software yang lain atau aplikasi lain yang dia baca RIS. Contoh misalnya Vosviewer. Nah, itu kan baca RIS tuh. Jadi bisa diekspor, Pak. Demikian juga ngimport. Import dari mana? Jadi kalau Bapak misalnya nih dari Science Direct nih. Dari Science Direct ini bisa diekspor, ini bisa diekspor ke RIS. Nah, hasil ekspor ke RIS-nya itu bisa diimport ke Zotero atau Mendeley. Itu Pak. Jadi RIS sama BIP ini bahasa mudahnya dia format
untuk pertukaran data sesama reference management software lah gitu. Atau juga aplikasi lain yang dia bisa membaca aplikasi RIS atau BIP. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi misalnya Bapak ingin berpindah dari software reference management software A ke B, kalau sama-sama bisa membaca RIS, bisa tuh pindah. Gitu. Mas Erik atau yang lain mungkin monggo kalau mau nambahin. Ya, karena memang normalnya semua RMS bisa membaca kedua format ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu khawatir nanti kalau saya sudah punya banyak koleksi di Mendeley maupun di Zotero, kemudian suatu saat kok ternyata discontinue atau kejadian yang tidak kita inginkan sehingga software itu tidak kita bisa gunakan lagi, ya kita sebenarnya masih bisa memindahkan koleksi kita ya. Jadi tidak tiba-tiba hilang karena beda software, enggak. Sebenarnya tadi yang sampaikan Mas Pur, jadi RIS atau BIP itu nanti dia akan menyimpan metadata semua informasi ataupun semua koleksi yang Bapak Ibu gunakan di RMS A, kemudian bisa Bapak Ibu pindahkan ke RMS yang lain. Dari Zotero ke Mendeley bisa, dari Mendeley ke EndNote bisa, dari EndNote ke Jabref bisa. Mestinya seperti itu. Itu barangkali ada tambahan. Monggo kalau ada feedback dari teman-teman. Ya, itu RIS. Wah, ini Mas Jen. Gimana Mas Jen? Ya, RIS ya orang awam menyebutnya nama file lah ya. 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 Ini kan mohon penjelasan yang dimaksud RIS. RIS itu nama file. Atau orang lebih menyebutnya apa ya? Citasi ya. Kadang kan orang mau download paper full-nya atau mau download citasinya. Kalau nggak bisa download paper full, ya minimal dapat RIS-nya gitu. Nah, download data citasinya aja. Nanti kapan-kapan download papernya. Kalau udah dibuka. Mengurangi kekecewaan gitu Mas Jan. Iya. Oke, dan file RIS sama BIP ini, kalau tadi yang saya tunjukkan kan dia diekspor dari mana? Dari ScienDirect gitu kan. Tapi bisa juga diekspor dari Google Scholar. Setahu saya bisa RIS atau BIP ya Google Scholar itu. Tapi bisa salah satu di antara dua itu. RIS kalau nggak salah. RIS ya. Dan saya kira mungkin masih ada yang lain yang bisa diekspor. Jadi intinya kalau kita nggak dapat papernya, paling nggak kita dapat metadatanya. Dalam bentuk apa? File RIS. Gitu. Nanti pakai di mana? Ditaruh di Mendeley atau taruh di Zotero kita. Oke, terima kasih Mas Jen. Ada lagi yang mau nambahi terkait dengan slide yang sekarang ini? Bertanya boleh deh. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu fungsi kerennya RIS ya, jadi misalnya seperti ini nih. Nanti bisa dicoba ya. Misalnya Bapak Ibu belum di slide, belum tampilkan Mas. Oh, memang nggak ada tampilannya. Oh, gitu ya udah. Saya pernah coba iseng nih. Saya pernah coba iseng menguji seberapa dahsyat sih Zotero ini bisa menggali open access itu ya. Karena kan dia udah support ke Unpywall juga kan ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa coba nih. Misalnya impor Bapak Ibu ke Mendeley dulu kan ya. Jadi Bapak Ibu pilih satu folder atau semua bisa deh, semua koleksi Bapak Ibu itu kan nanti tersimpannya dalam RIS itu kan isinya metadata nih Bapak Ibu ya. Tidak ada full text-nya, tidak ada PDF-nya. Nah, Bapak Ibu simpan koleksi yang ada di Mendeley-nya, simpan format RIS, kemudian diimpor ke Zotero. Nah, kalau sudah Bapak Ibu import ke Zotero, nanti Bapak Ibu blok semuanya, kemudian klik kanan, kemudian find full text. Ya, Bapak Ibu sudah impor ke Zotero, kemudian Bapak Ibu klik kanan, nanti kemudian Bapak Ibu klik aja pilih yang find full text kalau nggak salah ya Mas ya, find full text kalau nggak salah. Nanti dia akan mencari nih, meskipun di situ dia hanya tahu ada link, ada DOI dan tidak ada full text-nya, nanti bisa mencari sendiri. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mengimpor satu-satu dari PDF yang ada di folder Bapak Ibu pindah ke ini, nggak usah. Tapi kalau sudah ada anotasinya memang harus seperti itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mencari referensi, Bapak Ibu panen datanya dari publish or perish, simpan ke format RIS, kemudian masukkan ke Zotero, find full text-nya enak banget. Jadi web importer nggak ada apa-apanya deh. Ibu tinggal klik kanan find file full text, tinggal bikin copy, nanti selesai masuk semua PDF-nya. Yang open access loh ya catatannya loh ya. Sama kerennya yaitu ya, dia support di Unpywall itu. Jadi tidak hanya open access yang disediakan oleh penerbitnya, tapi juga teman-teman penulis yang juga dia mengupload preprint maupun postprintnya. Itu yang perlu diacungi jempol dari Zotero. Yang Mendeley
saya nggak yakin itu akan ada duet dengan Unpayable, saya nggak yakin gitu ya. Oke. Nah, ini contoh file bib ini Pak Wahyu. Jadi isinya itu ya kayak gini Pak, add artikel dan seterusnya. Nanti akan agak berbeda dengan RIS, tapi prinsipnya adalah ini metadata dari dokumen yang kita kelola dengan Zotero atau Mendeley misalnya. Atau wakil dari dokumen itu bentuknya bisa bib atau RIS. Oke, ada lagi yang mau disampaikan teman-teman? Kalau tidak kita masuk ke slide berikutnya. Ini kayaknya slide berikutnya bisa jawab untuk pertanyaan Mbak Nova juga. Ini Mas Busro Pak, udah pamit duluan. Oke, next slide Mas. Apa tadi Mas? Boleh ditampilin. Style. Nah, stylenya ini tetap menang Zotero ya. Oke, style. Karena Mendeley kan minjem dari atau mengadopsi dari Zotero ya. Atau dalam bahasa yang lain, antara Mendeley dan Zotero itu lebih tua Zotero ya. Ya. Jadi ini bapak nih. Oke. Tapi gini, ada yang menarik di Zotero. Jadi edit bisa langsung di aplikasi. Saya akan tunjukkan nih. Saya akan tunjukkan bagaimana edit itu dilakukan di aplikasi. Oke. Nah, Zotero saya sudah kelihatan ya? Ya sudah. Oke. Jadi kalau teman-teman ingin mengedit CSL, itu kan bisa pakai CSL editor tuh yang online itu. CSL citationstyle.org itu, atau kalau Mendeley dia sudah sinkron dengan csl.mendeley.com ya. Nah, tapi kalau di Zotero itu keren nih, kerennya di sini nih. Saya tunjukin ya. Edit, preference, site. Nah, di sini ada style editor nih. Saya klik style editor, editornya bisa langsung di sini. Nah, editornya bisa langsung di aplikasi Zotero-nya gitu. Dan di sini bisa langsung save, kemudian model page-nya mau seperti apa, suppress author-nya seperti apa, itu bisa dilihat di sini. Kemudian site position, ada first, ada subsequent dan seterusnya. Kalau yang APA yang versi 6, mungkin 6 ke bawah ya, itu kan first sama second site position kan beda. Nah, di sini sudah diperlihatkan nih kalau mau first itu gimana dan seterusnya. Contohnya nih, kalau misalnya oke ini apa ya? Apa namanya? Sebentar, APA. Oh, yang saya tulis yang saya pakai APA 7. APA 7 sudah style yang terbaru ya, dia langsung DKK. Tapi prinsipnya gitu, kita bisa langsung edit di sini. Dan previewnya bisa langsung terlihat di sini. Gitu. Sorry ya, ada suara tukang bakso mungkin masuk suaranya. Pesan Mas. Itu. Ini nggak ada ini kayaknya di Mendeley. Harus ke apa? Di Mendeley kayaknya lewat web ya. Lewat web. Oke, itu kayaknya kelebihan style editornya di Zotero. Pertama, Mendeley pakai CSL yang sudah dipakai sebelumnya oleh Zotero, dan editingnya bisa langsung di aplikasi kalau si Zotero ini. Gitu. Oke, next. Oh, ini tadi Mbak Nova tadi tanya gini terkait dengan edit. Untuk manual edit lebih mudah mana ya? Karena jika dengan Mendeley sudah di-save dokumen MS Word-nya nanti dibuka berubah ke default. Manual edit. Oh, manual edit itu kayaknya Mbak Nova editnya langsung di dokumen MS Word-nya ya. Kalau saya sih terpaksa harus manual edit itu, biasanya saya rekomen ke mahasiswa, reference-nya itu di-copy, kemudian dipaste di file yang lain. Nanti yang diedit itu di file yang satunya, file yang khusus reference-nya. Sehingga kalau ada perubahan apapun di mana, di file induk, itu nggak akan terpengaruh. Kan perubahannya tidak sekedar penambahan, tapi mungkin berganti style dan seterusnya. Kalau sudah dipindah kan, kalau berganti style ya tetap ikut pindah ya, harus diganti ya. Penambahan atau pengurangan, atau apa ya, kalau misalnya ada yang sudah diedit ngoyo-yo gitu, ternyata ada referensi yang tidak digunakan, nah ketika di refresh maka dia akan balik ke semula. Tapi kalau dipaste di file yang lain, file yang utama itu mau berubah mau ganti nggak masalah, nanti yang file reference-nya itu tinggal dihapus saja mana yang tidak dipakai secara manual, di blok dihapus.
Itu biasanya trik yang saya sampaikan ke mahasiswa. Tapi kalau ditanya manual editnya lebih mudah mana, itu ketoknya sih podo wae. Ya tinggal diklik terus edit gitu. Mungkin Mas Erik atau yang lain mau nambah? Sama Mas, kalau manual mah kayak gitu memang. Iya. Tapi kan kalau di Zotero tadi kan bisa ada alternatif lewat ISBN itu kan ya, yang di Mendeley nggak ada, itu ya lebih menanggulangi kekeliruan ketik ya, dan juga menghemat waktu sebenarnya. Iya. Sebelum lanjut nih Mas, saya coba tunjukin yang tadi ya, yang saya bilang kalau kita bikin kutipan lewat Mendeley, kemudian kita edit lewat Zotero tadi ya. Boleh. Mudah-mudahan bisa ya. Bismillah, nanti kalau nggak bisa dicoba masing-masing. Ini suhu Zotero juga udah datang ini, Pak Alfa ini. Selamat sore Pak Alfa. Aduh. Oke, ini ya Bapak Ibu ya, seperti biasa kita lewat sini kan ya, insert or edit citation. Kemudian kita masukkan kata kuncinya atau nama penulisnya gitu ya, sembarang aja ya. Oke, ini kayaknya Mas Erik share screen. Saya di dual monitor soalnya. Oke, udah nggak apa-apa. Oke. Kemudian seperti biasa kita masukkan daftar pustaka. Ini kan ya. Oke. Nah, saya tidak yakin kenapa ini bisa. Apakah karena saya install kedua software ini secara bersamaan? Nanti coba teman-teman coba ya. Coba nanti ketika sudah dimasukkan seperti ini, kemudian Mendeley-nya dihapus dulu gitu. Apakah tetap bisa atau enggak? Nah ini kan ya. Nah sekarang kita coba nih, setelah kita edit ternyata kan ada beberapa tambahan kutipan gitu misalnya ya. Kita masukkan lewat Zotero nih. Zotero. Add or edit citation. Sembarang aja ya. Kita lihatnya hasil jadinya ini, nggak apa-apa deh. Oh iya, butuhnya ya. Nggak apa-apa. Oh, ini sama kan ya? Oke. Ya, lalu klik OK kan ya? Klik OK. Oke, siap. Nih, bisa nih dia nih. Oh, di bawah langsung menyesuaikan ya? Iya, langsung menyesuaikan. Tapi ini nggak berlaku kalau misalnya Zotero terus ditambahin Mendeley nggak bisa? Kalau dibalik nggak bisa. Saya udah nyoba berkali-kali soalnya. Dan itu ada pertanyaan juga dari Pak Helmi kan ya. Gimana nambahin di Mendeley kutipan dari Zotero. Nah, menariknya nih, nanti teman-teman juga bisa coba buka kodenya ini ya. Jadi kodenya ini ternyata berubah. Kalau saya cermati ternyata berubah jadi kodenya dari Zotero. Ini tadi kan yang dari Mendeley ya. Dia berubah jadi punya Zotero ya? Ya, jadi Zotero nih add-in-nya. Padahal kalau normalnya ya, kita coba lagi dari Mendeley, itu nggak seperti itu formatnya. Nggak sepanjang itulah misalnya. Nggak sepanjang itu kayaknya. Oh, ini harus ditutup dulu tuh. Iya, new. Oh, kira gelem iki? Harus file baru paling. Oh, apa karena udah dirubah ke versi ini ya? Ya, Ctrl A delete dulu. Ulang berarti ya. Oke, bisa? Bisa? Bentar. Nah, kalau kodenya di Mendeley kan nggak gitu nih. Oh, udah jadi ini. Nah, tadi kan ada Zotero nih kalau dirubah ke versi Zotero ya. Nah, itu nih. Saya juga ya keren juga itu ya, keren juga ini. Ini jawaban beberapa teman-teman nih, paling nggak untuk teman-teman pengelola jurnal ya, paling nggak teman-teman juga ternyata harus punya Zotero biar nanti kalau ada kendala, ada autor yang dia kirim lewat Mendeley, jadi nggak perlu repot terus bikin kutipan ulang manual. Biasanya bikin kutipan ulang, Mas, kan repot ya. Iya, karena kan nggak bisa dibaca ya, apalagi kalau ada revisi, ada referensi yang metadatanya nggak lengkap, nah gitu-gitu deh masalahnya. Jadi sehingga harus dibenerin ininya kutipan dan daftar pustakanya. Nah, ini nih keren nih. Nih keren nih, saya acungi jempol nih untuk Zotero nih. Ya, tapi jangan khawatir, nggak dihitung posisinya, poinnya. Baik, teman-teman, terkait dengan CSL ini, ada yang mau nambahin atau mau feedback? Monggo. Pak Alfa nih, Pak Alfa. Halo Pak Alfa, ini sebagai pengguna reference management software ini sejak lama ini. Halo, kalau Pak tidak Alfa. Ada. Ya, benar Mas Erik ya. Gimana Mas Zain? Ya, saya sudah mencoba juga karena
terkait permintaan revisi jurnal. Jadi kalau tadinya Mendeley terus pindah ke Satero, terus nanti Mendeley lagi nggak mau dia. Artinya si Mendeley kan sudah dibawa ke mazhabnya Satero ya. Jadi balik lagi nggak mau. Baik, next slide Mas Erik. Ini. Ini media ini ya, penyimpanannya ya. Ruang dan media simpan. Mendeley gimana Mas Erik? Kalau Mendeley akun free, Bapak Ibu akan mendapatkan 2 GB ya. Ini kalau menurut saya udah lebih dari cukup sih. Tapi kalau Bapak Ibu punya koleksi PDF banyak, ya akhirnya nggak cukup juga. Ini ya. Tapi memang Mendeley menawarkan premium ya, sama seperti di Zotero. Bapak Ibu bisa upgrade. Kalau yang tambahnya jadi 5 GB, ini tambahnya $5 nih per bulan nih. Tapi kalau mau yang unlimited ada $15 per bulan. Nah, tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu mempunyai koleksi PDF lebih dari 2 GB, misalnya punya 4 GB, sebenarnya masih bisa dimasukkan semua ke Mendeley, tapi memang tidak bisa disinkron ataupun disimpan di cloud. Tapi kalau memang hanya ingin dibaca, dikasih anotasi, sebenarnya bisa. Yang penting nggak disinkron. Kalau disinkron pasti akan penuh ya. Pasti akan penuh karena over dari penyimpanan yang sudah disediakan. Tapi kalau kasusnya Mendeley Reference Manager gimana, Mas? Artinya selain yang desktop, bukan yang Mendeley desktop, itu kan harus online ya? Ya, kalau yang Reference Manager ini sontoloyo lagi nih. Ini sontoloyo banget ini. Ini yang desktop ya Bapak Ibu ya. Yang desktop Bapak Ibu pasti hafal tampilannya. Nah, ini yang Mendeley Reference Manager nih. Jadi dia tuh nggak bisa deteksi kalau sebenarnya file-file yang sudah ada PDF-nya ini sudah saya simpan di hard disk saya, tapi dia nggak bisa deteksi. Nih, jadi masih minta download sendiri nih. Saya nggak tahu nih disimpan di mana nih filenya. Jadi dia ngambil dari cloud itu kayaknya. Dia ngambil dari cloud, ngambil dari library yang ada di cloud. Ini kan akhirnya jadi double nanti nih saya nyimpannya. Jadi agaknya kalau kita sudah pakai Mendeley desktop, kemudian install Mendeley Reference Manager, kemungkinan si Mendeley Reference Manager itu membaca data itu yang dari cloud, bukan dari desktop sebelumnya gitu ya. Kemungkinan sih gitu, kemungkinan. Ya ini Bapak Ibu bisa bayangkan aja, tadi minta download 1000 file PDF ini, berapa giga ini. Saya fokusnya ke angka 1111 ini. Wah, keren ini Mas Erik ini, koleksinya ribuan. Nah, memang keuntungannya kalau di advisor dapat 7,5 GB Mas ya. Memang salah satu kelebihannya itu sih. Dibaca semua enggak itu? Nah, itu yang jadi salah. Enggak. Tapi kita percaya Mas Erik pasti baca. Dibaca itu ketika dibutuhkan. Buat temen. Ayem-ayeman. Oke. Sekarang Zotero nih, Zotero. Aduh, kalah telak ini Zotero. Zotero cuma 300 mega cloud-nya, kecil. Tapi memang bisa di-upgrade dengan membayar. Ya, maklum lah itu sisi bisnis dari Zotero. Kalau nggak gitu kan keberlangsungannya juga susah gitu kan. Tapi ada tapinya nih. Ada 2 hal nih yang bagi saya menarik. Satu WebDAV. Jadi gini, saya ingin tunjukkan nih WebDAV. WebDAV sama apa tadi? Penempatan file dan metadata. Oke, penempatan file ya. Oke. Jadi gini, edit, preference, kemudian sync. Nah, di sini ada WebDAV. Jadi kalau kita punya server WebDAV, kita bisa sinkronkan attach file kita itu ke WebDAV kita. Nah, ini kalau teman-teman mahasiswa UGM, server WebDAV itu bisa dipakai di simpan.ugm. Tapi ini syarat dan ketentuan berlaku ya harus dicek ke DSSDI nanti kalau udah lulus dihapus atau enggak. Tapi ini 7 GB free dan bisa di-upgrade. Kalau bagi tendik atau dosen, ini bisa dipakai sebagai sarana untuk menyimpan file dari Zotero. Jadi kami cukup nulis simpan.ugm.ac.id /remote php /webdav, ini username, ini password email UGM, nanti verify server, di OK, nanti hasilnya seperti ini. Sebentar. WebDAV. Nah, ini dia. Ini aplikasi simpan saya, WebDAV masuk di Zotero. Nanti file-file itu akan kesimpan di sini. Bisa disinkron nanti di Zotero yang lain. Begitu. Ini kalau saya unduh, saya bisa unduh zip-nya. Bentar. Oh, ini hanya gambar yang ini. Tapi prinsipnya bisa disimpan, bisa disinkronkan ke server WebDAV. Itu pertama. Yang kedua,
penyimpanan di Zotero itu bisa dibuat seperti ini. General, advanced ya. Files and folder. Nah, ini. Jadi, kita bisa menyatukan di Zotero ini tempat penyimpanan file dan data, metadata itu dalam satu folder yang sama. Tapi kemarin ada yang bilang kalau posisinya seperti ini itu ditolak oleh Zotero. Kalau ditolak, maka nanti bisa begini. Data Zotero, di sini garis miring file, di sini garis miring data. Jadi ada dua folder yang berbeda, tapi dua folder itu ada dalam satu folder induk sama namanya data Zotero. Nanti kalau ada masalah 1, 2, 3 terkait dengan Zotero-nya, yang penting folder data Zotero ini bisa diselamatkan. Gitu. Nah, ini kelebihan yang menurut saya menarik. Nah, selama ini saya belum nemu tuh di Mendeley. Bisa nggak metadata dan data file itu disatukan? Atau selama ini saya juga belum bisa mengambil metadata di Mendeley. Metadata ya maksud saya, selain pakai RIS loh. Tapi gimana bisa mendapatkan file database-nya? Saya belum nemu file itu ada di mana. Tapi di Zotero ada fitur ini. Jadi WebDAV sama ini itu jadi salah satu ciri khas atau keunggulan lah dari Zotero yang dia bisa menutupi space yang cuma 300 mega tadi. Begitu. Oke, ada feedback, monggo. Oh, ini ada yang tanya ini. Mohon izin bertanya, Pak. Oke, siap, monggo, Pak. Ini, Pak, saya biasanya kalau mensitasi dan ingin mencari artikel, saya membuka di search Mendeley. Cek. Halo Pak, termute Pak. Sudah Pak? Sudah, sampun. Moga-moga Pak. Setelah saya mendapat artikel, kemudian saya simpan di library, kemudian saya juga download aplikasi citasi yang ada di Word itu. Ketika artikel yang sudah masuk di library dan saya buka, itu ada yang bisa, ada yang tidak, Pak. Mohon solusi, Pak. Terima kasih. Mas Erik? Ini di Mendeley Pak ya kasusnya ya? Iya, betul, Pak. Dan full text-nya PDF, Pak ya? Iya, betul. Ya. Nah, kalau dugaan saya itu biasanya dia belum sempurna, Pak, ketika mengunduhnya. Biasanya itu ada tanda kayak rantai ya, tapi terputus gitu. Coba Bapak cermati lagi, karena kalau yang sempurna pasti sudah ada icon PDF-nya warna merah itu, Pak, di sisi kiri. Oh, gitu, Pak ya. Kalau itu nanti di sisi kiri itu belum ada PDF, icon PDF, tapi masih kayak rantai tapi terputus, Pak. Iya. Bapak tinggal coba klik aja, nanti dia akan mengunduh dari cloud kalau itu sudah Bapak sinkronkan. Apakah Mendeley hanya mengambil artikel dari Elsevier, Pak? Tidak, Pak. Salah satunya. Ya? Kan kita input manual dari koleksi PDF yang Bapak punya kan bisa tinggal di laptop saja. Gitu ya. Okay. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama, Pak Hadi. Pak Hadi boleh tahu, Pak, dari mana, Pak? KSB, Pak. UKSB Salatiga, Pak? Iya, betul. Waduh, oke. Terima kasih, Pak. Ini sama-sama, Pak. Melompat apa ya? Ikut nimbrung, Pak. Ya kan penyekatannya kan sudah selesai, toh, Pak. Oh iya ya. Oh iya benar ya, selesainya kemarin. Senin. Oke, makasih Pak Hadi. Mungkin ada lagi yang lain terkait dengan penyimpanan ini? Pak Fikri mungkin dia. Ya, ini Mas Pur dan Pak Erik, saya menambahkan yang tadi Pak Erik bilang tuh ketika menggunakan reference manager tuh PDF-nya dibaca lagi. Sebenarnya itu bisa kita benahi ya. Itu kita ada settingan di Mendeley Desktop di all document. Itu edit setting, jadi kita akan sinkronkan PDF, hanya PDF yang ada di folder-folder tertentu aja, jadi nggak semua PDF. Ya, jadi proses sinkron PDF-nya juga nggak berlangsung lama. Memang ini juga jadi bumerang juga ya proses sinkron seperti ini. Ketika kita nunggu kelamaan di library, kita main hapus aja dengan tujuan untuk cepat. Kita nggak sadar, kita beranggapan di desktop masih ada, ternyata otomatis kesinkron dari cloud. Ya, otomatis jadi itunya juga hilang. Jadi ada settingan di desktop. Untuk PDF mana aja yang bisa dibaca di cloud-nya, seperti itu, Mas Bur. Ya, siap. Terima kasih, Mas Fikri. Satu catatan yang biasanya
biasanya saya lakukan, ini khusus Mendeley ya, kalau belajar dengan mahasiswa itu, sebelum file itu dimasukkan ke Mendeley atau dibaca oleh Mendeley, biasanya saya minta mereka untuk simpan file itu di tempat yang aman dulu. Bukan di desktop, bukan di mana? Di download dan lain sebagainya. Itu untuk mengantisipasi kalau misalnya ada yang, wah ini sudah saya kelola dengan Mendeley nih, terus yang di desktop di-delete gitu kan. Nah, itu biasanya solusi yang saya trik yang saya sampaikan ke mahasiswa begitu. Simpan dulu di tempat yang aman, baru dikelola. Jangan langsung dikelola. Ya. Oke, gitu. Terima kasih, Mas. Ini ada Mas siapa tadi yang resen lagi? Itu ada Mas Andi. Saya, Oke, siap. Mohon izin, Mas. Siap. Saya ini Mas, pertama-tama saya senang banget ketika perpustakaan UGM ini ngadain pelatihan atau semacam ini tuh selalu ada yang baru gitu. Saya berkali-kali ikut Zotero tapi tetap aja ada yang baru gitu. Terima kasih banyak. Kemudian terkait pertanyaan Mas, ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu, apakah Zotero itu kalau synchronize bisa hanya 1 folder Mas? Karena yang sudah pernah saya coba ketika dia synchronize itu semuanya disinkron gitu. Padahal butuhnya itu saya cuma mau mengamankan 1 folder dalam Zotero itu saja gitu. Karena saya lagi bekerja di project itu gitu. Itu bisa enggak? Yang pertama. Yang kedua, terkait metadata tadi Mas, metadata yang bisa disimpan di drive selain C, di drive kita sendiri. Apakah saya ini sekarang base directory-nya masih default dan banyak metadata yang sudah terunduh di Zotero saat ini. Bisa nggak saya yang sudah terunduh tadi itu dipindah ke folder yang lain Mas? Jadi base directory-nya itu dipindah, tapi yang lama ikut pindah gitu. Bisa nggak teman? Oke. Saya kira 2 itu cukup. Oke, sama-sama. Ini kayaknya Mas Andi persiapan S3 di Jerman ya. terdeteksi dengan kata kunci Marijanya. Oke. Pertanyaan pertama, saya belum nemu fitur itu di Zotero. Kalau di Mendeley bisa kan, hanya mensinkron 1 folder tertentu bisa, seperti tadi Mas Putri sampaikan. Bisa kita set. Nah, tapi pertanyaan kedua itu bisa pakai plugin namanya file. Mohon diulangi Mas. Zotfile, Z-O-T-F-I-L-E, Zotfile. Sebentar. Kayaknya sudah pernah saya install. View. Zotfile. Oh, belum saya install. Tapi bisa. Saya dulu pakainya Zotfile namanya. Add-on namanya Zotfile. Jadi dia bisa mengubah, memindah letak folder. Sebentar, Zotfile. Nah, ini Mas. Nanti bisa dicoba ya Mas Andi ya. Oke, nah ini dia, Zotfile. Advanced PDF Management for Software. Coba nanti dipelajari. Oke. Pak Alfa ini, Pak Alfa halo, Pak Alfa masih ada di tempat. Saya ngenalin Zotfile itu Pak Alfa dulu. Oh, udah nggak ada di tempat. Oke. Itu ya Mas Adi ya, Mas Andi ya. Oke. Nanti bisa saya coba Mas. Tapi terima kasih saran banyak. saya nyoba. Oke, saran saya nyoba Zotfile-nya di Zotero di Zotero baru dulu. Jangan yang sudah ada datanya. Ya untuk antisipasi saja sih. Nanti kalau sudah yakin nih caranya gini baru dipakai. Siap. Oke, gitu. Matur nuwun, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mas. Ada lagi? Kalau nggak ada, next ke slide berikutnya. Masih ada 3 slide nih kayaknya. Kemudian nanti kita bisa jawab nih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak berhubungan langsung. 2 GB, oke, Zotfile, metode. Nah, ini. Mendeley gimana Mas? PDF reader dan fasilitasnya Mas. Ini kayaknya nanti perlu kita tunjukkan nih. Karena ini Zotero termasuk hal baru ini terkait PDF reader memang salah satu keunggulannya ya di Mendeley ya. Bahkan dulu sebenarnya ketika ada versi aplikasinya masih rilis, masih aktif itu juga bisa. Nah, makanya itu salah satu fungsi saya unggah semua itu Mas, karena seringkali saya bacanya lewat iPad, kemudian nanti ketika ada beberapa referensi yang ingin saya baca, tinggal saya unduh PDF-nya, baru saya anotasi dari situ. Makanya saya agak sedih juga ketika aplikasi di smartphone-nya dihilangkan ya.
Wah, apalagi sekarang Zotero rilis yang versi mobile ya. Oke, Mendeley-nya sebenarnya dihapus, Zotero-nya bikin gitu. iya. Soalnya sama sih ya, mungkin hampir-hampir sama. Bisa kasih highlight gitu ya, bisa kasih sorotan gitu. Dan juga kita bisa kasih anotasi di situ. Dan mungkin yang ingin saya kenalkan mungkin yang ini ya, yang notebook ini ya Bapak Ibu ya. Yang notebook ini, karena ini kan fitur baru nih. Langsung fitur baru ini Mas. muncul di Mendeley Reference Manager ya. Nah ini nanti akan muncul di atas ini Bapak Ibu. Nanti ini fungsinya adalah kalau biasanya kan kita kasih anotasi ini per file ya, per PDF kita kasih anotasi kan. Nah kalau notebook ini dia bisa menggabungkan beberapa anotasi dari beberapa file yang berbeda nih. Misalnya nih kalau ini saya klik ya, saya klik itu nanti dia akan membuka referensi yang saya gunakan. Nah nanti juga langsung menuju ke ininya yang saya soroti di sini. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Kelihatan. Nah, langsung menunjukkan di sini nih. Nah ini biasanya kan kita tetap satu di dokumen ini ya. Kita kan nggak bisa mengumpulkan ataupun mengkurasi dari berbagai macam kutipan yang ada di referensi yang berbeda. Nah ini kalau ini saya klik lagi, ini referensinya berbeda Bapak Ibu ya. Kalau saya klik dia akan membuka ke referensi kedua. Nah ke sini. Oke. Berarti notebook ini dia ngumpulin dari sekian reference atau file yang berbeda ya Mas Erik? Iya. Ya, salah satu kelebihannya itu. Jadi ini bisa difungsikan kalau kita ingin bikin draft nih, kita bikin draft naskahnya bisa dari sini sekarang. Dari sini nanti tinggal kita copy aja baru dipindah ke ini. Dan dia langsung otomatis ini ya. Kalau ini yang kita itu dia otomatis langsung menampilkan kutipannya seperti ini nih, kerennya nih. Misalnya saya upload gitu ya. Nah. Ini tinggal Bapak Ibu klik kanan saja. Penasaran nanti Zotero bisa apa nih? Oke, misalnya ya. Mbak muncul ya. Udah ya. Ngadat ya. Jangan ngisen kayak waras sih. Gak apa-apa, santai. Nah, ini maksudnya diklik kanan gitu ya, ini diklik kanan gitu nanti ada add to notebook gitu, ada opsi add to notebook. Oke. Atau di sini ya, saya lupa juga nih. Maksudnya diklik kanan gitu. Saya diklik kanan, nanti ada pilihannya nih. Tuh tadi muncul. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya teknisnya gitu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu sorot, kemudian Bapak Ibu kasih anotasi bisa, kasih highlight bisa, nanti klik kanan gitu. Nanti ada add to notebook. Nanti dia langsung masuk ke sini nih. Langsung masuk ke sini. Oke. Terus apa lagi kelebihannya? Langsung ditantang. Kelebihannya? Kalau yang baru itu sih yang di Reference Manager ya. Nah mungkin ini juga Bapak Ibu ya. Sebenarnya dulu ketika ada fitur yang namanya private group itu ya, ada private group itu kan sekarang sudah dihapus ya, Sebenarnya kalau di private group itu kita bisa berbagi file PDF-nya, full text-nya. Nah itu sebenarnya kita bisa manfaatkan untuk berkolaborasi. Jadi misalnya saya dan Mas Purwoko nih ya, lagi nulis bareng nih. Dan kita share grup privat bareng, kemudian file-filenya juga pasti sama kan isinya. Nah sebenarnya ini bisa kita kolaborasi Mas, misalnya Mas Pur nanti warnanya yang warna kuning, nanti saya pakai yang warna lainnya. Ini untuk color coding ya yang ada di sini ya. Nah ini sebenarnya bisa difungsikan seperti itu juga. Jadi orang bisa tahu oh yang warna kuning yang kasih sorotan Mas Pur, kemudian yang warna merah siapa. Nah, tapi sayangnya fitur itu sudah discontinue di akhir 2020 ya. Saya sangat kecewa sekali juga itu. Dan ini sebenarnya ada juga yang memanfaatkan ini Mas Pur ya. Warna-warna ini kan ada 7 kalau nggak salah ya. Jadi dia menggunakan misalnya warna kuning ini untuk bagian misalnya terkait dengan reset gap-nya. Sebagai setiap referensi yang dia baca dia kasih warna kuning, yang dia ngomongin terkait dengan reset gap.
Jadi misalnya nanti ada juga warna yang lain, misalnya warna pink, dia kasih untuk sorotan terkait dengan metode. Jadi bisa menggunakan warna seperti itu, warna-warna seperti itu. Tapi kalau saya sendiri nggak rajin, Mas, nggak bisa ganti-ganti gini. Pokoknya kuning ya kuning gitu. Ya kuning kabeh. Tapi ada loh yang rajin gitu. Biasanya putri-putri ya, putri-putri. Jadi warna-warni itu bagus sekali, bagus sekali. Dan itu mungkin akan cepat lebih membantu kita dalam pembacaan ulang ya ketika referensi itu kita anotasi, dan kita highlight, kita baca lagi gitu. Kayaknya itu sih, Mas. Nah, mungkin Mas perlu jelaskan yang PDF reader yang baru nih ya, yang ada di Zotero nih. Oke, siap. Teman-teman, kita selesaikan dulu slide-nya. Nanti setelah itu kalau ada pertanyaan selain terkait slide, kita bisa diskusikan. Oke, set. Kok ini sih? Mana tadi? Nah, ini. Baik, teman-teman, di Zotero itu ada ini terkait dengan PDF reader general. Nah, ada dua pilihan. Jadi masih ada dua pilihan di Zotero beta ya, Zotero terbaru yang masih beta. Itu ada opsi enable Zotero PDF reader. Tapi ini bisa di unenable juga, maksudnya tidak dipakai juga bisa. Kalau tidak dipakai, maka nanti PDF-nya dibacanya di aplikasi di luar Zotero, Phantom, kemudian apa lagi tuh? Adobe Acrobat, macam-macam lah, Foxit dan seterusnya. Tapi kalau ini dipakai, kita klik enable, maka contohnya misalnya, nah ya, oke ini deh retracted ini. Nah ini contohnya. Ini bisa dibaca langsung di sini, gitu. Bisa dibaca langsung di sini. Yang lain juga demikian, misalnya archive, ini sambil dari archive. Oke, ini bisa langsung dibaca di sini. Kemudian seperti halnya di Mendeley, yang PDF reader terintegrasi ini bisa kita manfaatkan untuk membuat highlight juga. Nah, ini. Bisa juga untuk membuat note. Oke, add to note. Kok nggak mau? Oh, di sini ya. Ini tadi saya highlight, dia langsung masuk di sini, page 1. Kalau membuat note, itu begini. Saya klik ini, kemudian, oke, saya klik. Kemudian ini note-nya saya tulis misalnya ini catatan dan seterusnya. Nah, perbedaan dengan di Mendeley, kita bisa bikin tag di note yang kita buat itu. Kita bisa bikin tag 1 misalnya. Tag itu kalau di mana di Mendeley itu author, kan ada author keyword, ada tag. Nah, tag ini kalau di Zotero itu jadi satu. Tag baik itu berasal dari author keyword maupun si pemilik paper itu jadi satu. Bedanya hanya di warna. Oke, misalnya begini dan seterusnya itu. Nah, kemudian kita bisa memanggil anotasi ini di sini. Caranya bagaimana? Klik plus, klik add item note from annotation. Nah, apa yang kita highlight di sini atau apa yang kita buat, catatan yang kita buat di sini itu akan terkelompokkan di sini. Mirip seperti di MRM tadi. Investigation bla 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 bla, langsung di dalamnya ada Chris Cowley et al 2001, ini Chris Cowley et al 2021 page 1. Ini ada, kalau diklik ada go to page, ini langsung go to page. Kemudian ini juga go to page, ini sama ya, page 1 semua ternyata. Jadi prinsip dasarnya sama seperti di MRM tadi. Tapi ini masih beta ya, mungkin nanti ada pengembangan-pengembangan atau penyempurnaan lagi. Tapi dari awal versi beta ini kita bisa lihat fitur ini seperti halnya yang ada di Mendeley Reference Manager. Nah, di sini ada item note, di sini ada all note. Kalau item note itu note yang terkait dengan yang sedang kita buka ini. Tapi kalau all note itu ya note yang ada di Mendeley kita, baik yang terkait dengan paper ini maupun tidak. Dan ini kan ada yang tidak terkait dengan ini. Teori kritis dan Sutrisno Slamet kan tidak terkait dengan ini. Itu muncul. Tapi kalau yang terkait itu munculnya di sini. Gitu. Gitu Mas Harik. Sama ya? Oke lah, 00 yang ini. Satu sama, 00. Iya. Dan sebenarnya juga bisa memberi catatan di gambar ya. Atau anotasi di gambar. Oh iya. Ya, anotasi di gambar. Kalau misalnya di bagian grafik ya ada bagian metode.
ini bisa gini. Atau yang ini ya. Bentar. Ini select area. Oh, ini yang area. Ya, ini. Jadi ketika di-select, di sini langsung akan muncul seperti ini. Kita bisa kasih komentar juga dari yang kita pilih ini. Gitu. Oke. Ada feedback dari teman-teman mungkin? Mohon izin. Oke, siap. Menarik sekali Pak Pur dan Pak Erik. Apakah kalau saya install yang versi beta, aman nggak ya kalau nanti takutnya nanti saya install versi beta, kemudian saya menggantungkan catatan saya di Zotero, kemudian nanti versi alpha jadi malah nggak terbaca, itu mungkin nggak? Atau aman saja saya pakai sekarang versi beta? Ya kalau mau nyari aman nunggu alfanya Mas. Siap. Tapi kalau saya lihat kemungkinan tetap ini ya, tetap tersinkron ya atau berlanjut lah. Oke, ini fitur ini sudah jalan, mungkin ada yang pada pakai ketika ingin install versi yang versi rilis resmi. Prediksi saya sih tetap bisa dibaca. Prediksi saya saja sih. Iya. Tapi monggo itu resiko balik ke Mas Andi. Siap. Nggih, matur nuwun. Oke. Apalagi ya tadi ya, kayaknya itu deh kelebihan di Mendeley terkait dengan fitur PDF Reader yang baru ini. Oh ya, ada ini fitur ini deh. Tadi belum dibahas ya. Tak selipkan ya, siapa tahu ada yang belum tahu. Oke. Nah, jadi ini enaknya bukan enaknya ya, kelebihan dari aplikasi open source. Jadi kita bisa install ini apa ini namanya Mas Erik? Site ya? Oh, Pak. Gimana Pak? Site ya, ini site. Kita bisa melihat orang yang mengutipnya itu support atau kontras atau hanya mention. Itu terlihat di sini. Ada angkanya di sini. Kemudian ini PubPeer. Ini saya belum tahu nih apa fungsi dari PubPeer. Tapi tadi saya lihat kita bisa melihat komentar dari paper ini di PubPeer ini. Itu komentarnya apa saja. Di sini terlihat, ada 2 yang komentar di sana. Nanti kita bisa klik ini, nanti kita akan diarahkan ke PubPeer ini dan kita bisa melihat komentar terkait ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, menariknya di Zotero itu ada fungsi retracted. Jadi kalau ada paper itu sudah statusnya retracted, itu Zotero ngasih tahu nih, paper ini retracted, sudah ditarik oleh penerbit, tidak lagi diterbitkan dengan berbagai alasan. Entah itu terindikasi plagiat macam-macam begitu, dan ketika kita mengutip paper ini, si Zotero itu akan ngasih peringatan, paper ini sudah retracted loh, yakin kamu mau mengutip gitu. Nah, fitur ini nggak ada nih, setahu saya nggak ada di reference management software yang lain. Oke, itu teman-teman. Ada feedback, monggo. Kalau tidak, next ke slide berikutnya. Masih berapa slide sih, Mas? Masih 1 kalau nggak salah. Oke, mungkin saya tambahin kalau nggak salah 2 ya, mungkin 2 ya. Nah, tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu ya, memang di Mendeley itu salah satu fitur favorit saya, dia bisa bacanya lewat smartphone atau lewat iPad ya. Yang sayangnya itu di akhir tahun 2020 lalu udah dihapus tuh. Nah, menariknya Ternyata Zotero ini malah ngembangin software. Dan Bapak Ibu nanti bisa coba ya, ini memang sama ya, seingat saya masih versi beta, dan nanti sama Mas Pur, dia bisa juga anotasi di iPad ya, atau di smartphone Bapak Ibu, jadi tinggal baca tinggal unduh PDF-nya, anotasinya juga bisa lewat piranti Bapak Ibu, yang sebelumnya kalau mau ambil koleksi dari Zotero biasanya kita pakai papership ya, papership ini pihak ketiga sebenarnya. Nah ini dia bikin sendiri nih. Nah cuma catatan saya ini belum mas, dia masih versi beta, jadi harus daftar dulu, nanti akan dikasih link untuk download versi beta. Tapi dia nggak muncul di App Store, munculnya di Test Flight ya. Nanti akan ntar lagi deh kayaknya. Nah, tapi problemnya itu Mas Pur, karena kan kalau ini kan kita akan mengandalkan cloud ya. Kalau saya nggak punya WebDAV gitu ya, saya hanya mengandalkan 300 MB tadi nih. Nah, ini misalnya nanti ketika ini dirilis nih yang versi resmi ya, kemudian nanti ada kebijakan penambahan spasi nih, mungkin
saya akan pakai Zotero nih. Karena saya lebih nyaman, kalau saya pribadi ya, lebih nyaman membacanya lewat iPad daripada lewat komputer seperti ini. Nah, itu yang mungkin jadi pertimbangan juga untuk teman-teman ya, yang biasanya membaca lewat tab atau lewat aplikasi lain, itu yang juga banyak dikeluhkan, Mas, karena ternyata dihapus, dan penghapusan Mendeley itu besar-besaran ya, yang kemarin di akhir tahun 2020 itu nggak ada wanti-wantinya nih, jadi langsung tiba-tiba dihapus gitu aja. Jadi teman-teman advisor pun banyak yang kaget ya, karena biasanya kalau ada fitur baru kita dikasih kesempatan untuk ngasih komen, ngasih feedback, tapi ketika ada fitur yang mau dihapus nih, kita nggak dikasih tahu nih. Ini menjengkelkan juga. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, ini saya bicara seobjektif mungkin Bapak Ibu ya. Yang kedua ini, saya nggak tahu Mas Pur sudah coba atau belum. Jadi saya iseng-iseng ya, saya sukanya kan muntah-muntih gitu. Jadi ternyata di Zotero ini kita bisa add manggil catatan gitu ya. Jadi mungkin yang ada catatan yang ada di Mas Pur tadi ya, yang ada di ini namanya istilahnya Zotero apa Mas? Yang desktop gitu ya. Oke, desktop ya. Itu daripada kita kopas itu ya, daripada kita copy paste itu mungkin kayaknya bisa ditarik dari sini nih, dugaan saya nih, add note nih. Tapi saya belum pernah nyoba nih. Coba nanti teman-teman bisa ulik lagi ya, karena ini ada add note nih. Kalau ini kan nambahkan citasi nih. Ini add note nih. Ini dugaan saya tadi dari catatan yang ditampilkan Mas Pur tadi, kita nggak perlu copy paste. Jadi sama seperti kita manggil citasi. Jadi tinggal Bapak Ibu ingat-ingat aja kata kuncinya. Mungkin Bapak Ibu kasih kata kunci tertentu dalam catatan Bapak Ibu, kan nanti gampang manggilnya dari sini. Karena ini munculnya sama seperti tadi ya, dia akan minta apa di sini judulnya. Saya nggak punya catatan sih soalnya. Kalau punya catatan mungkin bisa saya demokan. Wah, catatannya apa ya? Emang nggak rajin nyatet soalnya. Oke, nah, itu menarik. Tinggal dipilih saya gitu. Langsung di oke gitu ya. Langsung di oke, nanti mungkin nggak perlu kopas lah istilahnya. Dan kita kan kalau kopas kan harus buka satu persatu kan ya. Itu yang kira-kira jadi kelebihan di Zotero ini. Oke. Next slide, Mas. Masih ada. Setelah itu kita 10 ya. Ini ya, udah ya. Ini sudah. Ini dokumen sudah ya, Mas ya. Apalagi? Bentar. Oh, pencarian. Ya. Pencarian. Ini yang ke-10 ya? Yang terakhir ya, yang terakhir. Oke. Ini kayaknya hampir sama deh. Hampir sama ya. Search by author, keyword, title, dan seterusnya. Termasuk full text. Full text itu bisa, di Mendeley itu belum tertulis. Full text bisa. Jadi kita bisa nyari bagian dari kata tertentu yang itu adanya di full text. Misalnya nggak ada di title, nggak ada di keyword, itu ada di full text, itu bisa cari. Tapi yang menarik di Zotero itu dia bisa save search. Gini, saya tunjukin ya. Nah, misalnya ini. Ini tampilan data pilkada, teman-teman. Jadi pilkada di tempat saya di Gunung Kidul itu saya buat metadatanya di Zotero, kemudian nanti saya visualkan lewat post viewer. Akan terlihat ini pola koalisinya seperti apa. Tapi kita pinjam itu untuk save search tadi. Gini, jadi misalnya cedera. Nah, ini kan cedera ada banyak. Nah, suatu saat kita ingin nyari cedera lagi, kita nggak perlu nulis cedera di sini. Tapi caranya begini. Edit. Nah, ini ada advanced search. Klik. Search in library apa, match all, title, contains, cedera. Kemudian saya search. Nah, muncul 3. Ini ada search dan seterusnya, ini bisa dimainkan ya. Kemudian saya bisa save. Saya tulis cedera. Atau judul cedera. Oke. Nah, maka pencarian itu akan disimpan di sini. Sehingga suatu saat kalau saya butuh referensi terkait cedera, judulnya cedera, saya tinggal klik ini, kalau ada tambahan dia akan nambah di sini. Tapi saya belum menemukan sub search, artinya judul cedera, terus nanti saya bikin sub lagi, seperti halnya subfolder di sini. Nah, ini kan ada sub collection, kalau ini search.
Nah, saya belum nemu subnya. Tapi akhirnya pencarian itu akan muncul di bawahnya terus. Tambahan ada di bawahnya, dan seterusnya. Tapi fitur ini itu setahu saya nggak ada tuh di reference management-nya Mas Erik. Nggak ada di Mendeley. Ini yang menarik bagi saya. Ya, ada advanced search ya. Yang ada advanced bisa disortir berdasarkan tahunnya gitu ya Mas ya. Ya, ini ada. Jadi kita bisa tambahkan ini. Logika Boolean bisa berlaku di sini. Title apa, N apa. Ini di Mendeley juga bisa. Mendeley juga bisa ini. Advanced search logika Boolean itu di Mendeley bisa. Tapi nggak bisa safe search. Jadi kalau di Mendeley, mungkin Mas Erik bisa buka tuh Mendeley-nya. Mendeley yang desktop ya. Apa? Vekmus dihapus, Po. Bentar. Mendeley. Bentar. Hujan loh. Enggak, masih ada ini, masih ada. Oke, sebentar. Save. Nah, ini. Di Mendeley ini juga mendukung advanced search sebenarnya. Author sama dengan Henry. Pasi, kemudian kita bisa tambahkan nih, title-nya sama dengan konsep, dan seterusnya. Itu bisa. Tapi nggak bisa di-save. Itu. Mungkin ada yang belum pernah menggabungkan kata kunci ini, padahal bisa sebenarnya. Oke, gitu. Ada feedback dari teman-teman? Kalau nggak ada, kita coba beberapa pertanyaan ini kita bahas. Kayaknya ada yang harus dijawab oleh teman-teman atau khususnya Mas Erik nih. Ada nggak yang terkait dengan searching tadi mungkin? Kalau tidak ada ini, Mas Erik ada pertanyaan nih, mohon izin bertanya dari 2 reference ini yang bisa digunakan untuk tulisan berbahasa Arab. Nah, gimana tuh Mas Erik sebagai alumni sastra Arab? Pak Wahid ya. Ya. Oke. Nah, sebenarnya ini kita perlu klarifikasi dulu ya sebenarnya. Yang bahasa Arab itu teksnya atau kutipannya atau dua-duanya gitu ya. Nah, sayangnya saya belum pernah mencoba Mas, saya belum pernah mencoba menulis dengan semuanya full Arabic ya. Karena setahu saya kalau dalam konsensus di metadata terkait dengan kutipan dan referensi kan mereka pakainya Latin Mas ya. Jadi yang Arab itu dia harus ditranslitkan ke dalam huruf Latin. Nah, itu yang berlaku seperti itu. Sehingga nanti ketika ada kutipan masuk itu bisa terbaca ya. Nanti jangan-jangan tulisannya Arab tapi ditulis dengan referensi dengan huruf Arab, nanti nggak kedeteksi di mesin pencarian maupun di apa. Tapi saya lihat jurnal-jurnal itu juga ternyata juga menulis judul dengan bahasa Arab ya Mas, dengan teks Arab ya Mas, jurnal-jurnal di Indonesia Mas. Oh gitu. Nah, ini saya belum nemu itu. Beberapa jurnal yang kajian fokusnya tentang Arab itu ada beberapa yang memang dia full teksnya Arab ya, termasuk dia menulis judulnya itu juga pakai huruf Arab. Nah, mungkin Pak Helmi ini juga di IAIN ya, Pak Helmi masih ada mungkin ada contoh jurnal yang demikian judulnya Arab, referensinya Arab. Tapi setahu saya itu tadi ya konsensus di dunia ilmiah global. Kalau untuk referensi biasanya menggunakan Latin. Jadi yang Arab itu kita harus translate ke dalam huruf Latin. Kalau bisa atau enggak, logikanya bisa, karena itu hanya karakter ya. Karakter. Mungkin pertanyaannya bisa sampai ke ini ya, dua aplikasi ini yang mendukung Unicode, yang bisa mensupport semua jenis penulisan itu. Tapi terus terang saya belum mencoba. Seperti halnya disampaikan Mas Erik tadi, jadi teksnya betul-betul tulisan Arab gitu, kemudian dimasukkan ke Mendeley atau Zotero. Saya belum pernah coba itu. Nah, yang perlu saya garis bawahi tadi benar kata Mas Erik, yang saya tahu adalah judul itu atau kalau misalnya judul bahasa Arab itu diubah ke Latin dulu baru dikutip. Nah, nanti mungkin akan terkait dengan style apa yang dipakai. Misalnya pakainya style APA. Bagaimana APA itu mengatur referensi yang non-Latin misalnya. Nah, nanti ikuti saja petunjuk di APA. Demikian juga dengan style-style yang lain. Sejauh ini begitu yang saya tahu Pak Wahid. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau komentar terkait pertanyaan Mas Pak Wahid. Monggo, kita masih ada sekitar 10-15 menit lagi.
Dan anehnya itu variannya untuk translate dari Arab ke Latin itu ya macam-macam, Mas. Macam-macam, apalagi yang huruf-hurufnya nggak ada di Latin ya. Itu kayak short itu nanti macam-macam. Ada yang pakai SH, ada yang pakai macam-macam. Jadi PR-nya para alumni sastra Arab. Problem di metadata. Tapi yang pernah saya tahu, Mas, ya saya pernah baca tulisan kalau nggak salah itu tentang huruf Korea, Mas. Bagaimana sih sebuah konsensus yang akan kita lakukan terkait dengan metadata yang berbahasa Korea. Kalau nggak salah itu sudah ada panduannya gitu. Kalau yang Arab saya selama ini belum pernah nemu, Mas. Karena transliterasi, di Indonesia aja transliterasi beda-beda, Mas. Di Indonesia sendiri loh ya, Indonesia sendiri. Dan beda generasi nanti beda versi biasanya gitu. Dan beberapa ini juga kokoh dengan model transliterasinya masing-masing. Oke, sebentar. Ini mungkin ada teman-teman lainnya mau menambahkan? Monggo. Pak Helmi mungkin. Kalau Pak Helmi dari KIN ya. Judul Arab kita tambah di bawahnya judul Latin. Oh, ada 2 itu. Ini contoh saya dapat dari LibGuide-nya APA ini, pakai APA. Jadi bahasa Arab tadi diganti ke bahasa, tulisannya diubah ke huruf Latin ya. Huruf Latin aslinya, kemudian di sini ada terjemahnya dalam bahasa Inggris. Mungkin karena papernya itu bahasa Inggris gitu, sehingga di sini di translate-nya ke bahasa Inggris. Tapi bahasa Arab tadi ditulis dengan huruf Latin dahulu. Ini APA, mungkin style lain akan berbeda. Oke, yang lain mungkin ada feedback, monggo. Nggak ada. Baik, sebentar. Ini ada pertanyaan lagi nggak ya? Sebentar. Apakah versi, ini Bu Trina, apakah versi OS Mac tidak sinkron dengan Mendeley terbaru? Gimana, Pak? Sebentar, Pak. Ini. Menit ke berapa, Pak? 429. 429. Saya pakai Mac tapi bukan yang terbaru, belum saya upgrade ke yang terbaru. Ini masih bisa tuh Mendeley. Tapi Mendeley-nya belum saya upgrade. Ketika minta upgrade saya nggak izinkan. Oke, Bu Trina. Kemudian untuk Mendeley dan Zotero dibuka secara bersamaan, dipakai bersama di dokumen MS Word kita, tidak crash. Tadi Mas Erik jalankan, bisa ya? Tidak crash, tidak apa-apa. Kemudian terima kasih sharingnya, oke. Bu Lis, oke. Nah ini buat Mas Erik ini. Kesulitan install MS Word plugin di MRM, dialihkan ke Store Microsoft gagal. Apakah ada file plugin offline-nya? Saya belum pernah nyoba. Ini memang kalau mungkin saya share screen aja biar kelihatan lebih jelas. Oke, siap. Kalau memang di MRM ini dia memang menuntut untuk punya akun 365 ya? Iya, memang menuntut versi Office Word yang lebih baru Bapak Ibu ya. Nah, kalau di Mendeley Desktop kan kita menggunakan ini ya, yang di sini nih pluginnya. Nah, kalau di Mendeley Reference Manager dan ini ya, nanti kita menggunakan Mendeley Set yang ini. Nah, bedanya apa? Kalau yang ini kan kita install lewat tools itu ya, di Mendeley Desktop lewat tools, nanti bisa langsung dia mengunduh file dari yang ada di Mendeley Desktop kalau nggak salah ya. Nah, kalau di Mendeley Set ini nanti Bapak Ibu nginstalnya dari sini nih, dari insert, kemudian add-in di sini nih, get add-in, nanti Ibu cari Mendeley Set. Nah, memang problemnya itu tadi, kalau kita nggak punya lisensi ke Office 365 atau Office 2019, kita nggak bisa install. Nah, itu juga yang jadi pertimbangan kalau teman-teman ingin beralih ke MRM ya, memang harus punya yang legal lah istilahnya, lisensi yang legal. Nah, menariknya Ini mungkin salah satu fitur ya yang seringkali diunggul-unggulkan di Mendeley, dan sebenarnya saya lihat ini sebenarnya sudah ada di Zotero ya. Nah, jadi Mendeley Set ini dia harus online Bapak Ibu ya. Ketika kita buka seperti ini, dia nanti minta sign in. Dan nanti sebenarnya Mendeley Set ini bisa berdiri sendiri tanpa kita menginstal Mendeley Desktop maupun Mendeley Reference Manager.
karena dia mengambil koleksi library kita yang online ya, yang disimpan di cloud. Jadi ini sebenarnya fungsinya itu untuk kolaborasi ya. Kita pakai Office 365, teman kita pakai Office 365, jadi kita nggak perlu install versi desktopnya, kita bisa langsung tambahkan di sini, nanti sign in, kemudian Bapak Ibu bisa langsung menarik informasi dari sini. Ya, itu tadi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah siap untuk beralih ke Mendeley Reference Manager yang baru, Bapak Ibu harus full online. Karena Mendeley Set ini dia mengambil kutipannya tadi dari data yang ada di cloud. Beda dengan Mendeley Desktop yang bisa kita ambil lewat offline ya. Itu. Nah, problemnya ini seringkali teman-teman yang nggak punya akses ke Microsoft Office 365 yang original ya, nggak bisa install. Karena dia kalau mau install ke sini, dia harus sign in. Ini harus sign in dulu. Nanti diarahkan ke store Office-nya, dan nanti Bapak Ibu harus sign in dulu. Ya, itu problemnya. Nah, nanti tinggal diinstal di sini. Jadi tidak ada yang versi offline ya. Nah, misalnya lewat marketplace-nya di Office Microsoft. Ini nih. Iya. Tapi si Mendeley ini bisa di Google Doc nggak, Mas Erik? Nah, sebenarnya itu yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman ya. Di akhir tahun 2019 ketika Mendeley Set ini versi beta dirilis, saya udah nanyain itu tuh. Ini kira-kira kapan nih rilis yang versi Google Docs-nya? Karena kalau kita mau nunggu yang versi versi Word ini kan teman-teman Indonesia kan pasti akan banyak problem kan ya karena lisensi ya. Nah, itu katanya sedang dikembangkan, tapi setelah setahun berjalan kayaknya belum rilis juga. Saya cenderung pesimis juga sih mau dirilis di Google Docs ya. Padahal di Zotero sudah ada nih. Nah iya, Oke. di Zotero udah ada. Mungkin perlu saya tunjukkan nih. Nah, ini dia. Ini Zotero di Google Drive, di Google Doc. Jadi bisa dipasang di sini, kita bisa edit citation seperti halnya yang di desktop gitu. Tapi kalau ini kan narik datanya kan lewat offline kan Mas ya, nggak perlu mengandalkan cloud kan ya. Narik koleksi library-nya, narik referensinya. Cek. Oke, misalnya ini kutipan ya, kutipan, terus ini Zotero, edit bibliografi. Kok gitu ya? Oh, sebentar. Edit citation. Oh, tetap masuk, Mas. Tetap masuk, harus masuk ke akun sinkron dulu. Udah lama saya nggak pakai. Update Zotero, kemudian bentar. Iki ketok ora tau dinggo iki. Seingat saya dia ngambilnya lewat desktop ya, Mas. Desktop? Iya, seingat saya loh ya. Saya nggak tahu kalau ada yang versi beta ini beda. Iya ya Mas Jen, saya lama nggak pakai Zotero di Google Docs. Tapi ya, itu login bisa, dulu. tapi bisa. Iya. Makanya Mas Pur, ayo tuh nulis tuh, ayo aku dijain nulis. Siap. Oke, pertanyaan berikutnya Mas, coba dilihat lagi Mas. Saya pakai Mendeley tapi sering hang. Jadi lebih baik pindah ke Zotero atau bagaimana? Nah, ini pertanggungjawaban dari Mas Erik. Ya, ini saya juga kadang itu nggak habis pikir Bapak Ibu ya. Kadang nggak habis pikir. Kenapa? Karena Mendeley ini kan udah diakuisisi sama Elsevier nih ya. Dia bisa nih bagi-bagi kaos, bagi-bagi souvenir. Tapi nggak tahu dia nggak bisa bener nih kalau manajemen ketika dia update. Jadi seringkali kan Mendeley itu ada update ya. Kadang update-nya itu sebenarnya minor. Harapan saya tentunya ya ketika ada update itu memperbaiki problem-problem yang error-error itu loh. Tapi ternyata kadang ada update baru malah error, di-update malah error. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau kasusnya seperti ini saya perlu tanya dulu karena kalau kita bilang crash di sebuah software itu kadang seringkali juga berkaitan dengan software lainnya. Software lainnya apa? Tentunya ya terkait dengan operating systemnya. Bapak Ibu pakai Windows apa gitu ya. Windows 8 yang versi berapa? Yang versi original atau yang versi yang lain gitu ya. Nah, kemudian Office-nya versi apa? Kemudian apakah lisensinya original atau enggak? Karena setelah saya amati itu memang kecenderungannya kalau software-software yang non original itu memang rentan ya terhadap crash-crash seperti ini.
Karena pengalaman saya itu pakai di Mac ya, bukan di Windows ya. Dan selama ini tuh jarang sekali ada problem gitu loh, jarang sekali ada problem. Tapi nggak tahu kenapa di Windows itu sering sekali saya dapat temuan-temuan dari teman-teman itu yang berbeda-beda, Nah itu Bapak Ibu ya. Memang Mendeley itu sering crash, sering error. Kadang ketika diupdate harapannya tambah benar, ternyata nggak juga gitu ya. Lanti error ya. Ya, Tambah nggak error. tahu. Padahal dananya kan besar gitu loh Mas ya. Yeah. Tapi kok problem kayak gini nih nggak selesai-selesai, itu kan jadi ngeselin juga buat user kan ya. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Lebih baik pindah ke Zotero atau bagaimana? Monggo Bapak Ibu ya, monggo Bu Anita, kalau tadi dari paparan kami Bapak Ibu melihat ini kayaknya di Zotero nih banyak fitur yang saya butuhkan, banyak fitur yang kayaknya cocok dengan kebutuhan saya. Bisa ya, bisa. Atau kalau enggak, saran saya dicoba aja, coba install dua-duanya, ada waktu trial, eksperimen 1-2 bulan gitu, nanti Bapak Ibu saya yakin bisa menentukan mana yang cocok buat Bapak Ibu. Dari Pak Helmi, sepertinya anotasi pada Mendeley sudah tidak berfungsi seperti dulu. Mendeley desktop Pak ya? Nah, saya kurang tahu nih. Ini mungkin versi yang terbaru nih. Versi 1.19 nih banyak problem juga ya. Ada yang missing, ada yang hilang input untuk kutipannya gitu. Ada yang fitur untuk search-nya hilang, aneh-aneh pokoknya nih. Jadi saran saya Mendeley itu ya intinya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu pakai sekarang misalnya pakai versi 1.18 nih. Kalau selama Bapak Ibu pakai nggak ada errornya, nggak ada crash-nya, jangan sekali-sekali diupdate ya. Jangan sekali-kali diupdate. Karena tadi seringkali diupdate malah error. Ya. Oke, terus apa lagi yang belum terjawab nih Mas? Kalau masalah pindah tadi kembalikan ya. Ya. Kemudian Zotero versi beta bisa di-download di mana ini ya? Searching deh Bu, Zotero beta gitu di Google. Nanti nemu kok. Nanti nemu. Terus nanti bisa diinstal. Dan bisa diinstal berbarengan dengan Zotero yang versi rilis kalau misalnya sudah install sebelumnya. Jadi ada 2 Zotero di situ di laptop. Itu bisa. Oke, judul Arab. Oh, ini Mas Helmi tadi jawab judul Arab, kita tambahin di bawahnya judul Latin. Mas Helmi mungkin kalau masih ada bisa open mic, Mas. Pak Helmi masih kayaknya. Pak Helmi? Ya. Ayo Pak, ini terkait dengan yang Arab-Arab tadi Pak. Ya. Terkait dengan Arab, untuk pengisian library-nya, kalau kami menggunakan huruf selain Time New Arabic. Karena kalau kita pakai Time New Arabic kan kita sering menggunakan shift panah kanan itu kan kadang nanti muncul di metadatanya seperti huruf-huruf yang ada di kodenya seperti lebih besar lebih kecil. Jadi kita hindari untuk menggunakan Time New Arabic, kita lebih ke arah menggunakan simbol. Mungkin itu akan lebih aman ketika disitasi atau di entry ke library dan ditarik ke daftar pustakanya. Mungkin itu. Kemudian untuk di full text-nya, di samping kita ada judul yang Arab, di bawahnya kita kasih judul yang versi transliterasi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, berarti yang Arab tadi dua-duanya ditulis Pak ya? Ada Arabnya, ada Latinnya Pak ya? Iya. Kalau di metadatanya gimana Pak? Kalau di metadata yang ya untuk di metadata kita pakai yang transliterasi aja. Oh, transliterasi ya. Oh. Ya. Oke, makasih Pak Helmi. Oke, satu lagi Pak, mungkin Pak Helmi. Kalau silakan. Barangkali ada yang semuanya full Arab Pak. Paper full Arab gitu ya? Ya, paper full Arab Pak. Ya. Ada. Yang paper full Arab ada kan di UIN juga ada paper full Arab. Tapi yang untuk kiraan untuk di halaman pertamanya judulnya kita buat 2. Oke, kalau kutipannya Pak, kutipannya Arab juga Pak ya? Kutipannya dan daftar pustaka? Data pustaka untuk selama ini kita kalau artikel Arab kita belum berani pakai
pakai Mendeley karena nanti akan error sepertinya. Oke. Oh, akan error. Ya. Ya, catatan ini. Karena dia enggak support kanan ke kiri mungkin ya. Oke. Oke. Ya, terima kasih Pak Helmi. Kemudian ini saya suka Zotero karena bisa panggil citasi buku dengan ISBN. Bu Evi. Bu Evi sudah ada di Australia nih kayaknya. Halo Bu Evi. Yang dimaksudkan Bu Evi itu seperti ini teman-teman. Saya perlihatkan ya. Jadi tadi ketika saya add DOI di sini, nah ini bisa diganti dengan ISBN juga. Ini kalau saya tulis ISBN kemudian saya enter, maka si Zotero ini bisa dapat metadata dari ISBN ini. Nah ini dia, dapat kan esensial geologi. Tipenya apa, title-nya apa, autornya siapa, dan seterusnya. Itu bisa dapat. Begitu. Ini yang UGM tadi, yang di awal tadi saya simpan, itu muncul juga di sini. Tipenya webpage, title-nya apa, abstraknya apa, URL-nya apa, aksesnya tanggal berapa, jam berapa. Itu lengkap. Begitu. Oke, ada lagi Mas Erik yang mungkin belum kita bahas bareng-bareng? Masih Apakah ada pertanyaan, Zotero Mas? bisa auto-detect file Word menggunakan Dapus juga? Oh, ini saya belum mencoba. Oh, maksudnya Dapusnya pakai Zotero, kemudian dibuka oleh orang lain yang tidak punya, yang punya Zotero tapi tidak punya metadata di Dapus itu. Gitu. Mas Erik pernah punya pengalaman? Nah, ini kalau di Zotero saya belum punya jam terbang tinggi Mas ya. Tapi sebenarnya gini Mas, kalau di Mendeley itu ya, misalnya Mas Pur nih nulis artikel, kemudian saya dapat jatah untuk mereview artikel Mas nih. Nah, ketika Mas Pur menulis kutipan dan daftar pustakanya menggunakan Mendeley, tentunya kan di situ ada kutipan-kutipan yang mungkin saya nggak punya kan Mas ya, referensi atau metadatanya kan ya. Nah, ketika saya buka itu opsi pertama nanti Mendeley akan tanya bahwa ada referensi ini, ada metadata ini yang tidak ada di library kamu, mau di copy ke folder mana atau mau di gimanain, ada pertanyaan itu Mas. Sehingga nanti kita bisa langsung copy nih. Kita bisa langsung copy setiap artikel yang kita baca yang tidak kita punya metadatanya, kita tinggal copy, jadi kita nggak perlu input satu persatu. Nah, kalau di Zotero, ini musuhnya tanyanya ke pengelola jurnal ya, yang sering menghadapi artikel banyak. Barangkali ada teman-teman yang punya pengalaman ya, Saya belum punya pengalaman seperti yang disampaikan oleh Pak Kadar ini. Jadi mungkin teman-teman bisa mencoba juga. Kalau itu bisa, oke. Tapi satu lagi ini sebelum kita tutup, di Zotero itu ada satu fitur lain di luar Zotero, namanya Zotbib. Jadi kita bisa tuliskan satu ISBN atau DOI atau yang lain di Zotbib ini, kita klik cite, maka kita akan peroleh metadatanya. Oh ini kosong ya, sebentar. Ini resmi dari Zotero Mas ya? Sepertinya demikian. Sebentar. Misalnya ini, saya coba dari ini ya, kemudian saya ambil DOI-nya, saya ambil DOI-nya, saya taruh di Zotbib, kemudian saya klik cite, maka dia akan, kita akan dapat style referensinya, dan style ini bisa kita ganti dengan beberapa style yang lain dan bisa menambahkan. Nah, ini salah satu alternatif ketika teman-teman ingin membuat tulisan, membuat sumber kutipan, membuat daftar pustaka tapi nggak punya atau belum menginstal reference management software. Jadi ini cara cepatnya, itu bisa dengan cara seperti ini. Nanti tinggal di copy, ini bisa di copy di sini, copy kemudian nanti paste di MS Word. Kalau stylenya ingin diubah, tinggal diubah dulu di sini. Nanti tinggal di copy, kemudian paste di MS Word, begitu. Ini ada sentence center case dan title case ya. Ini kalau misalnya ada dua style yang ada penulisan yang berbeda untuk sentence dan title. Karena ini perlu diperhatikan juga saya kira Mas Erik. Saya biasanya minta teman-teman ketika nulis judul itu awali dengan huruf besar, setelah itu huruf kecil semua kecuali singkatan. Atau setelah titik 2, karena ada style itu yang dia membedakan antara title case dan sentences. Nah, nanti dia akan menyesuaikan sendiri. Begitu. Oke, mungkin kalau masih ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak,
kita bisa akhiri sudah 5:30, mungkin teman-teman yang puasa menyiapkan untuk berbuka, mungkin ada yang puasa Syawal. Saya yakin ada yang puasa Syawal gitu. Adakah? Baik, kalau tidak ada, Mas Erik ada closing statement? Oh. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah gabung dalam acara ini ya. Sebenarnya tadi acara ini sebenarnya tidak untuk mana sih yang lebih bagus, apakah pakai Mendeley atau pakai Zotero. Nah, sebenarnya ini harapannya memberikan Bapak Ibu gambaran gitu ya. Yang biasanya pakai Mendeley ternyata Zotero bisa gitu ya. Yang pakai Zotero juga bisa melihat ternyata Mendeley ada fitur-fitur yang menarik ya. Dan itu juga akan kami kembalikan ke kebutuhan Bapak Ibu, kemudian kebiasaan Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya boleh menyarankan ya coba dulu dipasang dua-duanya gitu ya. Baru Bapak Ibu adaptasi 1 bulan 2 bulan, baru Bapak Ibu bisa menentukan pilihan. Jadi harapannya itu jangan bilang aku pilih Mendeley tapi nggak pernah pakai Zotero gitu ya. Aku pilih Zotero tapi nggak pernah mau nyoba Mendeley. Jadi kita nggak bisa ngelihat secara full kelebihan satu masing-masing kalau kita hanya satu sisi gitu ya. Nah, dan mungkin juga yang jadi pertimbangan lain Bapak Ibu ya, yang seringkali yang jadi problem juga, karena kita kan mau nggak mau nanti lama-lama kan juga akan terbiasa untuk berkolaborasi ya. Nah, salah satu kunci untuk memilih RMS yang tepat itu juga sebenarnya kita juga tanya di komunitas kita ya. Komunitas kita tuh pakai apa? Komunitas kita pakai Mendeley, misalnya di bidang ilmu tertentu pakai Mendeley, mau nggak mau nanti kita akan beradaptasi, karena nggak mungkin kan nanti teman-teman pada pakai Mendeley kita pakai Zotero sendiri ya. Begitu pula sebaliknya, kalau di bidang ilmu tertentu dia menggunakan Zotero, nggak mungkin kita beda sendiri gitu loh. Jadi kita juga akan mau nggak mau akan beradaptasi juga dengan komunitas yang lebih besar kalau kita nanti berkolaborasi. Nah, kayaknya gitu sih Mas Pur, mudah-mudahan dari ini, dan saya yakin nanti masih ada perkembangan ya. Kalau Bapak Ibu lihat kan di Mendeley udah ada yang baru, Mendeley Reference Manager, dan itu juga baru rilis 2 tahun ini, dan saya yakin roadmap untuk perkembangan kedepannya masih panjang. Begitu pula Zotero, sebentar lagi dia akan merilis yang versi 6, dan saya yakin juga mulai terbuka, yang dulu belum ada PDF reader ternyata sekarang dikasih gitu ya. Dan dulu belum ada versi mobilnya, ternyata sekarang Zotero mulai memikirkan itu, dan itu juga harapannya juga jadi alternatif atau jadi pertimbangan Bapak Ibu untuk memilih di antara 2 ini ya. Mungkin di lain kesempatan ada yang menarik lain, mungkin kita bisa undang rekan-rekan yang lain ya. Dan kalau Bapak Ibu ingin mencoba, saya menyarankan untuk teman-teman yang di pengelola jurnal Mas Pur ya. Ini salah satu fitur yang saya suka yang di Zotero dan di Mendeley itu belum ada. Itu linking citation Mas. Jadi ketika kita buat kutipan, kalau itu diklik itu bisa nembus ke daftar pustaka seperti di artikel-artikel di jurnal internasional. Nah, yang saya temui itu baru ada di EndNote ya, dan juga di Citavi. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mencoba, silakan coba Citavi yang gratis ya, karena EndNote berbayar. Itu Citavi bisa seperti itu, dan seingat saya juga dia bisa membuat kutipan yang versi book chapter Mas. Kalau versi book chapter kan setiap subbab atau bab kan daftar pustakanya sendiri-sendiri nih. Sendiri. Nah, kalau di Mendeley kan dan di Zotero belum bisa. Jadi setiap ada satu file ya dia buat daftar pustakanya satu. Nah, itu seingat saya di 2 aplikasi itu, di 2 RMS itu bisa juga untuk mengakomodasi teman-teman yang bikin book chapter yang akhir-akhir ini kan mulai marak ya ditulis oleh teman-teman di Indonesia. Kayak gitu, terima kasih Mas Pur dan rekan-rekan lainnya. Oke, terima kasih Mas Erik. Ada ketemu di lain kesempatan. Ya, terima kasih Mas Erik. Ya, kalau di Mendeley sama Zotero, kalau book chapter harus input satu-satu ya, chapter ini gitu. Oke, terima kasih Mas Erik atas informasinya, saya juga baru tahu ini. Dan satu hal lagi yang mungkin harus ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman pengelola jurnal supaya, mohon maaf, bisa berlaku adil atau netral gitu bagi teman-teman penulis yang biasanya pakai Mendeley atau pakai Zotero, tidak memaksakan. Tetapi kalau misalnya ada yang memang mensyaratkan seperti itu, teman-teman dari sisi teman-teman penulis itu lebih tahu, karena ternyata bisa kok ini kalau misalnya jurnalnya harus pakai Mendeley ya cukup diekspor saja data RIS-nya atau metadatanya itu ke Mendeley. Demikian juga sebaliknya. Jadi sudah nggak ada lagi permasalahan teknis yang muncul gitu.
Saya kira demikian. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri. Selamat sore, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.